Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Iis yang sudah membuka acara pada hari ini. Baik, teman-teman sekalian, itulah tadi sambutan dari Mbak Iis selaku Sekretaris Jenderal PPPDBI sekaligus secara resmi membuka acara pada hari ini. Saya yakin teman-teman semua pasti udah nggak sabar mau dapat materi pada hari ini, ya kan? Make sure teman-teman semua sudah siapkan catatannya. Nanti boleh juga kita akan tanya jawab dengan Pak Arief sebagai pembicaranya yang sudah disebut-sebutkan berkali-kali tadi oleh para pejabat-pejabat PDBI, wah, oleh Mbak Iis, oleh Kak Andi juga. Nah, siapa sih Pak Arief ini? Nah, izinkan saya untuk sedikit memberikan profil dari Bapak Arief Wahyudi MPD. Beliau ini merupakan seorang praktisi bidang keolahragaan. Beliau merupakan Master Pendidikan Olahraga dari Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Dan beliau juga pernah menjadi pelatih untuk PON dan juga SEA Games, khususnya untuk kontingen dari Provinsi Jawa Barat. Dan tentunya beliau ini sudah sangat berpengalaman tentang bagaimana bisa membangun kekuatan fisik bagi para atlet-atlet sehingga bisa mampu untuk bisa menjawab segala macam tantangan yang akan dihadapi saat berkompetisi. Tentunya ini akan sangat-sangat beneficial untuk kita semua, terutama dalam menghadapi berbagai kejuaraan tertutup yang ada di PDBI. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan panggilkan di sini ada Bapak Arief Wahyudi. Halo Pak Arief. Halo Mas Bayu, terima kasih Mas Bayu. Dengan senang hati Pak Arief. Kami yang senang Pak, karena Bapak udah mau untuk bisa sharing sama teman-teman semua, para penggiat dan juga para pemerhati drum band dari seluruh Indonesia. Semoga apa yang di-sharingkan hari ini bisa menjadi suatu referensi bagi teman-teman semua ya Pak. Ya, amin. Pak Arief sudah siap ya Pak? Siap-siap. Oke, sip. Kalau gitu Pak Arief nanti akan sharing materinya kepada teman-teman semua. Silakan disimak. Nanti kita bisa tanya jawab setelah Pak Arief selesai menyampaikan materinya. Silakan Pak Arief. Oke, terima kasih Mas Bayu. Sebelumnya saya juga ingin menyapa sebetulnya yang terhormat Ketua PDBI yang dalam hal ini diwakili oleh Sekjen Mbak Iis, kemudian juga para pengurus PDBI, kemudian juga para tokoh-tokoh drum band di Indonesia dan juga para peserta. Perkenalkan, saya Arief Wahyudi, izin untuk menyampaikan materi tentang pelatihan fisik atlet menuju kejuaraan tertutup. Mungkin konsepnya ini adalah nanti sharing ya Mas Bayu, mungkin karena juga sebetulnya kalau dari pengalaman saya itu belum terlalu lama mengenal drum band, baru sekitar 5-6 tahun gitu ya, tapi saya punya bekal pelatihan fisik dari kemudian juga dari beberapa cabur yang mungkin saya kolaborasikan ke dalam olahraga drum band ini juga. Jadi kemudian juga saya mungkin nanti minta masukan gitu ya. Dan kebetulan juga saya dengan Diklat PDBI ini berencana membuat buku sebetulnya Mas Bayu gitu ya, buat buku tentang pelatihan fisik sabur drum band, mohon maaf. Kemudian juga memang kami perlu masukan-masukan dari praktisi di lapangan, bagaimana tentang apa ya, keinginan atau kendala-kendala apa yang ada sehingga nanti mudah-mudahan bisa diakomodir dalam buku, begitu Mas Bayu. Waduh, nggak sabar Ya. banget Pak. Nanti mau tunggu juga bukunya bisa di Siap. launching ya. Ya. Nah Pak, karena kita ngobrol-ngobrol nih, Mm-mm. bukan cuma saya yang akan menemani Bapak, tapi juga ada rekan saya, kakak saya. Ini ada Kak Apri Sugiarto yang juga nanti akan bersama-sama kita ngobrol bareng ya Pak Siap, ya. siap, Ada Kak siap, siap, Apri, Mas saya Bayu. boleh sapa dulu. Kak Apri, halo, selamat siang. Halo Mas Bayu, selamat siang. Selamat siang untuk semuanya. Selamat siang. Selamat siang Mas Arief. Selamat siang Pak Beri. Ya, Oke, silakan nih. Kita mau mulai dari mana nih Pak Arief dan juga Kak Apri sharing pada hari ini? Ini oke. sebenarnya Bisa saya buka dulu apa untuk pengantarnya nih? Boleh, silakan Kak Apri. Ya, baik teman-teman semua sekalian, kita sekarang ini memang ini merupakan materi pembahasan yang cukup menarik. Hampir sepanjang 20 tahun lebih perjalanan PDBI, tidak pernah dikupas tentang bagaimana mempersiapkan fisik atlet. Padahal pelaksanaan kejuaraan PDBI ini sudah berlangsung sejak tahun 80 dan mulai masuk ke PON eksibisi di tahun 2004. Dan bahkan sekarang
itu hampir 80% materi kejuaraan tertutup itu berkisar tentang olahraga, fisik atlet. Nah, jadi betapa bahagianya kita saat ini keluarga dan praktisi PDBI karena Mas Arief bersedia untuk hadir dalam mengisi materi bagaimana mempersiapkan atlet menuju kejuaraan tertutup. Eh, karena begini, rata-rata kebiasaan teman-teman banyak mempersiapkan atletnya atau timnya itu kurang waktunya. Karena ini berkaitan dengan durasi waktu. Jadi kalau dulu 2 bulan udah bisa ikut kejuaraan. Nah, apakah nanti bisa? Saya kira udah nggak zamannya lagi kita mempersiapkan fisik atlet itu hanya 2 bulan. Apalagi untuk multi event atau banyak nomor-nomor lomba yang dipertandingkan, makanya ini sangat berguna sekali bagi kita. Silakan Mas Arief, kayaknya kita sudah nggak sabar untuk menerima materi untuk pelatihan fisik atlet, karena ini Mas Arief, dalam waktu dekat ini akan ada Porprov, Kejurprov di beberapa daerah, dan kemudian juga 2024 kita akan mengikuti PON di Sumatera Utara. Silakan, Mas Arief. Ya, terima kasih Pak Apri. Izin share. Sudah nampak PowerPoint-nya para rekan-rekan? Sudah. Ya, oke. Sudah. Ya, terima kasih. Jadi ini adalah sebetulnya sesuai dengan yang kemarin kita diskusikan dengan bidang diklat PDBI, itu tentang pelatihan fisik atlet menuju kejuaraan tertutup. Tadinya saya ingin langsung spesifik ke dalam fisik di dalam setiap cabornya, setiap nomor dalam nomor lombanya. Tetapi melihat banyaknya peserta, kemudian banyak juga beragam dari berbagai latar belakang. Jadi saya kembalikan bahwa untuk pelatihan fisik ini saya menjelaskan dulu secara umum, gitu ya. Secara umum bagaimana itu fisik, kemudian apa saja komponennya, kemudian bagaimana melatih dengan sisa waktu, kemudian waktu yang terbatas, tahapan apa saja yang harus dilalui, kemudian juga termasuk aspek-aspek fisik apa saja yang terkandung di dalam setiap nomor di PDBI ini. Nah, agenda pembahasannya adalah yang pertama adalah komponen fisik, kemudian kekuatan, yaitu dari kompetisi ada kekuatan, daya tahan, kecepatan, periodisasi. Kemudian periodisasi latihan, ini bagaimana nanti kita meramu program gitu ya selama waktu yang tersisa gitu ya. Kemudian juga nanti ada pembahasan mengenai kebutuhan fisik di setiap nomor lomba PDBI. Nah, ini nanti akan yang bahasan yang akan kita bahas sekarang. Mungkin nanti ini PowerPoint ini memang cukup banyak, tapi mungkin tidak saya jelaskan secara semuanya, jadi mungkin agak diloncat-loncat yang memang sesuai dengan kebutuhan, dan juga mungkin nanti saya tekankan mungkin lebih banyak ke dalam tanya jawabnya. Nah, ini pelatihan fisik. Nah, ini pelatihan fisik ini adalah alat untuk mengarahkan latihan fisik selama satu periode dengan tujuan yang spesifik. Ya. Jadi ada satu periode itu jangka waktu, kemudian kita memang tujuannya spesifik adalah misalkan nanti ada di Porprov, ada di PON dan sebagainya. Nah, tujuannya adalah pelatihan fisik ini adalah untuk memaksimalkan adaptasi fisiologis, meningkatkan prestasi atau penampilan seorang atlet. Nah, di dalam pelatihan fisik ini ada prinsip-prinsip yang harus kita lakukan. Itu banyak beberapa prinsip yang memang harus ditempuh gitu ya. Yang pertama adalah prinsip latihan ini meliputi prinsip beban bertambah, jadi overload. Jadi setiap hari latihan itu harus memang kian lama kian menambah beban. Kemudian juga prinsip spesialisasi, kemudian perorangan, individualisasi, dan prinsip variasi. Nah, individualisasi ini kenapa? Karena memang keberbutuhan setiap atlet itu berbeda. Kalau kita lihat dari nomor di PDBI, ada alat, ada brass, ada battery, kemudian juga ada color guard-nya, kemudian juga dari nomornya ada LKB, LBB. Nah, ini kebutuhan dan kekurangan kelebihan seseorang ini memang berbeda-beda. Sehingga memang prinsip latihan itu harus bersifat individu.
Kemudian prinsip beban atau beban meningkat atau progresif, itu bebannya yang lama harus meningkat. Kemudian prinsip perkembangan multilateral, kemudian juga prinsip pulih asal, ada recovery. Jadi latihan itu jangan terus-menerus, kita juga harus memberikan tubuh untuk recovery dengan istirahat, ya. Kemudian reversibility, kemudian menghindari beban latihan berlebih, ya jangan sampai latihan overtraining gitu ya. Kalau kita lihat dari drum band ini bisa dilihat latihan itu dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Nah, ini juga memang harus diperhatikan gitu ya. Nah, ini overtraining jangan sampai tercipta overtraining gitu ya. Apalagi kalau biasanya kalau sudah mendekati kejuaraan itu materi belum selesai, segala macam sehingga ini kita lakukan padahal sebetulnya dengan periodisasi bisa kita tempuh gitu. Kemudian juga prinsip melampaui batas latihan dan juga prinsip aktif partisipasi. Nah, ini ada beberapa komponen fisik, yaitu yang utama itu adalah pertama kecepatan, ada kekuatan atau daya tahan dulu sama saja, dan di dalam ini ada kelentukan. Nah, ini prinsip komponen fisik yang memang harus kita kembangkan selama latihan fisik, ya. Nanti kecepatan itu apa, kekuatan itu apa, daya tahan itu apa, bagaimana mengembangkannya, kemudian latihannya di setiap tahap seperti apa, nanti akan kita singgung sedikit. Nah, ini komponen fisik tadi dari komponen dasar ada kecepatan, kekuatan, dan daya tahan. Jika komponen fisik kecepatan dan kekuatan itu menjadi power. Kemudian kecepatan dan daya tahan itu menjadi speed endurance, dan kemudian daya tahan dan kekuatan menjadi strength endurance. Nah, ini dibutuhkan nanti di nomor apa, power dibutuhkan di nomor apa, strength endurance dibutuhkan di nomor apa, nanti akan kita jelaskan selanjutnya. Nah, ini ada perencanaan kemampuan, kita lewati saja. Nah, ini adalah interaksi of biomotor ability and various aspect of sport performance. Nah, ini dari kekuatan ini ya digabung dengan daya tahan menjadi muscular endurance. Kemudian daya tahan berkembang menjadi aerobic endurance, anaerobic endurance. Kemudian kekuatan, kemudian ada di kekuatan berkembang menjadi maximal strength, kemudian maximal strength juga ada endurance dan seterusnya, ya. Dan ini adalah keterhubungan. Jadi kayak seperti agilitas. Dia memiliki agilitas kalau dia sudah memiliki kekuatan dan speed dan seterusnya. Nah, ini memang yang harus kita latih, harus kita perhatikan di tahapan apa kita melatihnya dan seterusnya. Nah, ini adalah definisi-definisi, mungkin ini hanya sedikit mengulas sedikit, apalagi di sini banyak praktisi olahraga yang mungkin sambil mengingat atau mungkin ada yang mungkin kurang tepat bisa dikoreksi. Nah, kekuatan itu sering adalah jumlah aktivitas yang dapat dilakukan dalam satu satuan waktu. Di dalam DLEX ini ada 3 komponen tersebut, yaitu kekuatan otot, jarak, dan waktu. Adalah dalam satu satuan waktu. Kemudian daya tahan adalah kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas terus-menerus yang berlangsung cukup lama. Nah, kecepatan atau speed adalah kemampuan untuk mengerjakan suatu aktivitas berulang yang sama serta bersambung dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian kelentukan adalah kesanggupan tubuh atau anggota gerak tubuh melakukan gerakan pada sebuah atau beberapa sendi luas yang seluas-luasnya. Nah, jika kita perhatikan di dalam sini, ini hampir semua nomor, baik itu LKKB, LBB, LBJP, LUG, itu memerlukan aspek fisik ini semua. Tetapi nanti ada beberapa yang memang dominan, gitu ya. Ada yang hanya keperluannya sedikit. Contoh misalnya untuk LUG. LUG ini kekuatan kita ini perlu ada. Daya tahan juga ada, gitu ya, karena memang harus daya tahan kekuatannya memang diperlukan. Kecepatan juga ada, karena memang dalam LUG dinamikanya temponya sampai tinggi, kemudian juga rendah dan seterusnya. Kelentukan juga diperlukan. Kelincahan juga sini diperlukan. Kemampuan tubuh untuk atau bagian tubuh untuk untuk mengubah arah gerak secara mendadak dalam kecepatan yang tinggi. Apalagi di sini DLOG sangat dibutuhkan. Kemudian juga kalau kita lihat di LBJP, LBJP ini juga kekuatan juga harus ada, daya tahan juga ada, kecepatan juga ada, kelentukan juga ada. Nah, di dalam LBJP ini, kecepatan apa sih yang kita perlukan? Ya, apakah kecepatan maksimal atau kecepatannya optimal? Ya, nanti akan kita bahas. Itu akan berbeda karena kecepatan maksimal dengan kecepatan optimal itu akan berbeda. Kemudian juga di LKKB, nah LKKB ini mungkin yang dominan adalah daya tahan dan kekuatan. Dia tidak perlu kecepatan karena memang tempo dari awal itu adalah kecepatan, tempo dan dari awal sampai selesai adalah
lengkap, kemudian fleksibilitas juga tidak terlalu diperlukan. Ya, oke kita lanjut. Ini nanti tinggal di terusnya. Nah ini, tadi kekuatan. Nah ini kekuatan adalah jumlah aktivitas yang dapat dilakukan dalam satu waktu. Di dalam daya ledak ini ada 3 komponen yang disebut, yaitu kekuatan otot, jarak, dan waktu. Nah, ini dalam melatih latihan kekuatan, itu yang pertama adalah harus kita namanya anatomical adaptasi atau disingkat dari AA. Kenapa? Ini akan sangat berpengaruh gitu ya. Karena memang kita harus mempersiapkan dulu anatomi kita seperti apa untuk kegiatan nanti kekuatan yang lebih berat. Nah, AA ini adalah merangsang peningkatan massa otot, menurunkan kadar lemak, perubahan kualitas jaringan ikat, kemudian meningkatkan kerja jangka pendek dan seterusnya. Dan yang utama adalah meletakkan fondasi neuromuskular dan conditioning di mana akan mencegah cedera. Jadi AA ini adalah utamanya adalah ini yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita masuk ke program latihan untuk kekuatan, jangan langsung tiba-tiba latihan kekuatan yang maksimal. Karena kita harus juga persiapkan anatomikalnya secara adaptasi ini seperti apa. Sehingga tidak pada saat nanti inti tidak terjadi cedera. Oke. Nah, fase ini berlangsung 4 sampai 6 minggu, sementara untuk atlet junior bisa lebih lama, 9 sampai 12 minggu. Nah, intensitas latihan ini berkisar 40 sampai 65% dari satu angkatan maksimal dengan pengulangan latihan 8 sampai 12 kali. Kalau saja ini 4 sampai 6 minggu, kemudian 9 sampai 12 minggu, kalau tadi yang dikatakan dari Pak Apri bahwa misalnya kita menghadapkan kejuaraan ini 2 bulan persiapan gitu ya, langsung ikut kejuaraan. Kalau secara teori anatomi saja sebetulnya sudah tidak masuk untuk 2 bulan gitu ya. Apalagi kalau kita menyangkut ke atlet junior. Ini untuk persiapannya saja 9 sampai 12 minggu baru bisa kita ke latihan inti yang sesungguhnya. Jadi kalau tadi menyikapi waktu 2 bulan itu sebetulnya sangat tidak memungkinkan gitu ya. Dan kita bisa dibilang mengebiri atlet kalau di situ dibilang ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah latihannya untuk AA, ada sirkuit training misalkan gitu ya. Nah, ini untuk atlet eh, yang belum pernah berlatih, kemudian atlet yang sudah atlet elit. Nah, sini atlet elit ini dia lebih singkat waktunya, kemudian atlet yang ini adalah 8 lebih lama waktunya. Ya, kemudian beratnya itu adalah 30-40% dari beban maksimal. Kalau yang expert itu ada yang sudah terbiasa 40 dan 60% dan seterusnya. Jumlah sirkuitnya, kemudian total waktunya, kemudian rest. Di sini juga diperhatikan restnya sangat lebih tinggi daripada atlet elit. Kemudian interval antara sirkuitnya di sini juga lebih panjang, berarti itu hanya 1-2 menit. Kemudian frekuensinya 2-3 minggu atau 3-4 minggu. Jadi sebetulnya untuk latihan kekuatan ini dalam 1 minggu itu kita lakukan 2-3 minggu. Nah ini ilustrasi latihan adaptasi, dan latihan-latihan ini juga bisa digunakan untuk nanti latihan inti setelah latihan adaptasi. Ini tadi contohnya, misalnya leg press itu 40%, kemudian 15 repetisi lakukannya 2 set dan seterusnya. Nah, ini kekuatan maksimal. Dalam latihan kekuatan itu yang pertama itu adalah harus kita latihan kekuatan maksimal atau hipertrofi ya. Nah, hipertrofi ini bisa dilakukan setelah kita melalui fase dari adaptasi anatomi ya. Jadi kalau kita fase adaptasi anatomi tidak dilakukan, ini insya Allah tidak akan berkembang kekuatan maksimalnya ya. Kemudian lama waktu latihan untuk maksimum strength ini adalah sekitar 1-3 bulan. Jumlah set yang dianjurkan adalah 2-3 set dengan repetisi maksimalnya 4-6. Kemudian sedangkan beban latihannya 70% sampai 85% dari kekuatan maksimal. Nah, kemudian setelah fase tadi kekuatan maksimal ada fase konversi, diubah dari kekuatan maksimal menjadi power dan daya tahan kekuatan ya. Jadi karakteristik fisiologis dari olahraga di fase ini adalah pada pengembangan power dan daya tahan kekuatan atau kedua-duanya. Kalau tadi kita lihat bahwa untuk latihan kekuatan maksimal ini 1-3 bulan. Setelah itu baru dikonversi dengan power dan daya tahan kekuatan. Jadi kalau kita tadi adaptasi anatomi 2 bulan, kemudian kekuatan maksimal 3 bulan dan seterusnya, ini memang memakan waktu yang lama, cukup lama. Nah ini contoh konversi latihan dari pliometrik ya.
Yang paling mudah ini dari low ke high. Yang paling mudah ini jump in place, melompat-lompat di tempat, ya. Kemudian standing jump, melompat, kemudian berpindah tempat. Kemudian multiple, berbagai macam lompatan, gitu ya, baik dari 1 kaki, 2 kaki, dan seterusnya. Kemudian meningkat lagi menjadi ada rintangan dengan box atau dengan gawang dan sebagainya. Kemudian meningkat lagi menjadi depth jump, lompat dari ketinggian, kemudian jatuh ke bawah dan loncat ke atas, seterusnya. Nah, ini adalah contoh konversi dari yang paling mudah ke yang tingkatannya lebih tinggi. Nah, setelah sampai ke tadi daya tahan kekuatan, ada fase pemeliharaan, ya. Nanti pemeliharaan seperti apa, jadi tinggal dibaca saja. Kemudian setelah pemeliharaan ada fase istirahat. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ya. Biasanya latihan kekuatan dihentikan 5 sampai 7 hari dari waktu pertandingan utama. Tujuannya adalah mengurangi tingkat kelelahan dari seorang atlet, mengurangi tingkat stres, kemudian memfasilitasi terjadinya superkompensasi fisiologis dan psikologis, dan meningkatkan kesiapan kebersamaan dengan meningkatnya potensi. Ya, jadi memang dari 5 sampai 7 hari menjelang pertandingan utama itu memang harus kita perhatikan bagaimana memanagenya, gitu ya. Kalau kita lihat sekarang ini biasanya kalau 5 sampai 7 ini justru di dalam drum band yang saya tahu tuh begitu meningkatnya, begitu sampai sampai apa ya, istilahnya sampai latihan itu bisa sampai pagi, sampai sore, atau sampai bahkan sampai malam gitu ya. Sehingga tidak memperhatikan dari fase istirahat ini. Padahal kita sangat ingin gitu ya bahwa pada saat pertandingan utama itu atlet mencapai peak performanya. Nah, ini faktor kompensasi. Nah, ini latihan kekuatan. Nah, ini ada latihannya itu banyak metodenya. Ada circuit training, ya. Tadi dijelaskan circuit training itu seperti apa. Kemudian beban sendiri itu dengan beban badan kita sendiri. Kemudian dengan bar atau band. Kemudian dengan dumbbell atau bola medicine, barbell dan strength mesin, gitu ya. Nah, ini adalah metode latihan kekuatan. Metode ini bisa kita gunakan tergantung dari fasilitas yang ada, sarana yang ada, waktu yang ada, dan seterusnya. Bisa kita sesuaikan dengan keadaan di lapangan, ya. Sebetulnya sama saja sebetulnya latihan kekuatan dan sebagainya, dan apapun bisa kita lakukan. Nah, ini yang tadi, yang pertama adalah kekuatan maksimal atau maksimum strength. Ini adalah dengan menambah massa otot dan memperbaiki koordinasi intramuskular. Ya, di sini dengan metodenya neural dan di sini metodenya hipertrofi. Jadi untuk kekuatan maksimal ini kita ada 2 metode, ada hipertrofi dan metode neural. Kemudian dari kekuatan maksimal ini berkembang menjadi daya tahan kekuatan dan daya tahan yang cepat atau power, ya. Nah, ini berbeda. Untuk power itu intensitasnya sekian, irama kontraksinya cepat, repetisinya kalau kecepatan gerak berarti menurun, berarti stop, dan seterusnya. Jadi mungkin bagi teman-teman atau rekan-rekan mungkin agak belum terbayang, memang sebaiknya latihan ini adalah memang sambil praktek supaya bisa membayangkan. Tapi tidak apa, kita secara teori dulu, mudah-mudahan ada yang pernah melakukan dan ada yang sudah juga melakukan, jadi sehingga mengingat kembali. Nah, ini langkah-langkah tahapan latihan kekuatan. Kalau kita lihat dari semua nomor di PDBI ini, semua nomor kita memerlukan kekuatan, gitu ya. Nah, yang pertama tadi prakondisi, yaitu adalah AA tadi, kemudian meningkat menjadi hipertrofi dengan teori metode atau ortodok, kemudian dari hipertrofi ini berkembang menjadi power, kemudian menjadi speed strength atau daya tahan kekuatan dan kecepatan, dan menjadi ini ada menggunakan tadi plyometric dan seterusnya, ya. Nah, ini kemudian ke daya tahan. Tadi ada kekuatan, daya tahan, kecepatan, dan juga kelentukan. Nah, daya tahan ini adalah kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas terus-menerus yang berlangsung cukup lama. Jadi, kalau kita lihat dari PDBI, ini hampir semuanya adalah daya tahan. Tapi ada daya tahan yang memang dominan, ada yang daya tahannya ini sudah digabung antara anaerob dan aerobik. Ya. Kalau di LKKB ini adalah daya tahan yang dominan, itu adalah aerobik. Karena dia itu kalau kita lihat dari LKKB itu jaraknya ada 6 km dan 8 km dengan menempuh jarak 60 menempuh dengan waktu 60 menit dan 80 menit. Di sini adalah daya tahan yang dominan. Kemudian untuk
LBB dan LUG ini adalah sudah gabungan antara daya tahan yang anaerob dan aerob ya, karena memang sistem energinya adalah waktu yang dibutuhkan sekitar 12 menit. Kalau waktu dari 2 sampai 12 menit itu adalah sistem energinya adalah aerob dan anaerob. Jadi gabungan dari aerobik dan anaerob. Oke, latihan daya tahan ini ada khususnya adalah pengembangan latihan tahap khusus bertepatan dengan fase prakompetisi ya dan kompetisi pada bagian latihan tahunan. Metode latihan cocok tergantung dari karakteristik bioenergik dari cabang olahraga dan kebutuhan individu. Nah, itu saya jelaskan tadi ya bahwa setiap nomor baik LKKB, LBB, LUG maupun LBJP ini daya tahannya berbeda-beda kebutuhannya. Ada yang memang tadi LKKB itu dominan di aerobik, kemudian ada gabungan di anaerob dan aerob ya. Nah, ini juga ada pelatihan harus memperhatikan kebutuhan intensitas latihan ya, melebihi intensitas sepertinya atau perlombaan. Nah, ini adalah tahapan latihan daya tahan ya dari level 1, 2, 3 seterusnya. Yang pertama sasarannya, durasinya, dosisnya. Nah, untuk aerobic foundation, dasar aerobiknya, yaitu sebagai dasar aerobik, ini durasinya sekitar latihannya 40 menit sampai 3 jam. Denyut nadi yang dicapai pada saat latihan 130 sampai 140 kali per menit. Meningkat dari aerobic foundation, kemudian aerobic develop atau pengembangan aerobik. Waktu durasi latihannya 12 sampai 40 menit dengan denyut nadinya 150 sampai 60 kali per menit. Kemudian anaerobic threshold atau ambang aerobik 2 sampai 12 menit dengan denyut nadinya 170 kali per menit. Kemudian berkembang lagi ke level berikutnya yaitu laktat toleransi yaitu 35 sampai 95 menit per melakukannya dan memang ini dilakukannya berulang-ulang ya dengan denyut nadinya setiap melakukan 185 sampai 95 kali per menit. Kemudian maksimum aerobic exercise yaitu plus minus 5 menit lalu meningkat sampai dengan 200 kali per menit hanya pada cabur yang siklis. Nah, itu adalah tahapan-tahapan dari latihan daya tahan. Nah, ini metode latihan daya tahan yang pertama adalah misalnya lari yang berlangsung lama dengan misalnya berarti continuous run atau jogging gitu ya dengan tempo yang tetap ya atau dengan tempo yang berubah-ubah. Kemudian berkembang ke yang lebih meningkat lagi lari lintas alam, berkembang lagi menjadi fartlek atau bermain kecepatan, berkembang lagi dengan yang lebih tinggi lagi dengan sedikit interval yaitu dengan jogging, stride dan seterusnya. Kemudian berkembang lagi menjadi latihan daya tahan metode interval yaitu interval yang ekstensif dan intensif. Nah, ini adalah tahapan dari latihan daya tahan. Kapan dari yang continuous run ini dilakukan pada persiapan apa, lintas alam apa dan seterusnya yang akan kita bahas di tahapan periodisasi. Nah, kemudian kecepatan. Nah, ini kecepatan adalah kemampuan untuk mengerjakan suatu aktivitas berulang yang sama serta bersambung dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, kecepatan ini latihannya sulit karena meningkatannya 10% dan kecepatan ini berhubungan dengan bakat. Nah, kecepatan ini dibagi dalam ada kecepatan reaksi, kecepatan maksimal yang siklis, dan kecepatan maksimal yang asiklis. Kemudian kecepatan maksimal siklis, daya akselerasi, dan kecepatan maksimal, dan seterusnya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit untuk LBJP itu adalah yang kita perlukan adalah kecepatan yang optimal, bukan kecepatan yang maksimal. Karena kalau kecepatan maksimal itu kita tidak bisa mengontrol tubuh. Contohnya adalah kalau lari 100 meter. Nah, lari 100 meter ini adalah kecepatan yang maksimal karena dia tidak perlu pengontrolan tubuh dalam arti ya pokoknya lari lurus secepat-cepatnya. Nah, kalau di LBJP ini adalah berhubungan dengan kita kan harus mengontrol jarak, mengontrol juga range antara satu dengan temannya, kemudian juga dalam kecepatan bergerak juga kita harus bermain musik, jadi tetap dalam kecepatan yang bisa terkontrol. Ya, jadi yang diperlukan adalah kecepatan yang optimal. Nah, ini nanti tinggal dibaca saja, kita lewati. Nah, ini metode of develop speed and speed endurance. Ya. Ini ada tipe latihannya speed seperti apa? Berarti latihannya adalah anaerob, penyediaan energinya adalah penguraian ATP menjadi kemudian fosfokreatin dari glikolitik, kemudian ini adalah objektifnya adalah speed anaerobic power, kemudian jarak latihannya dari 20 sampai 80 meter, kemudian
kecepatannya 90 sampai 95%. Kemudian repetisinya itu bisa 3 sampai 5 menit ya. Kemudian juga kita sampai ya. Kemudian juga setnya 6 sampai 8 gitu ya. 8 menit dan seterusnya. Kemudian set speed endurance ini batasan jaraknya 50 sampai 80 meter dan seterusnya. Jadi memang perlu diperhatikan ya. Kita mau pada saatnya mau latihan itu speed, apa speed endurance dan apa daya tahan khusus. Nah, ini adalah develop untuk pengembangan speed ya. Kemudian juga tadi repetisinya berapa, waktu recovery dan seterusnya itu diperlukan diperhatikan di sini. Nah, ini ada fase kecepatan khusus. Pada fase ini mengandung bentuk-bentuk latihan membangun kecepatan rekreasi khususnya olahraga tim, olahraga bela diri, dan pada saat ini program latihan harus dimulai menghubungkan bentuk latihan kelincahan kecepatan reaksi. Ya, ini kecepatan khusus. Kalau kita lihat dari nomor yang ada di PDBI, kecepatan khusus itu ada di LBJP dan di LUG. Ya, nah di sini bentuk latihan kelincahan. Di LUG juga perlu kelincahan, ya. Perlu juga agilitas, yaitu kemampuan bergerak untuk mengubah arah dengan cepat tanpa kehilangan keseimbangan, ya, karena dia bisa bergerak ke kiri, kanan, depan, dan seterusnya, atau tiba-tiba berhenti dan seterusnya. Nah, untuk kecepatan ini juga di LBJP itu sangat diperlukan, tetapi adalah kecepatan yang konstan, ya. Nah, kalau kita lihat dari siklus LBJP itu, siklus lomba LBJP itu yang pertama adalah akselerasi, kemudian setelah akselerasi adalah kecepatan yang optimal, kemudian daya tahan kecepatannya, dan yang terakhir deselerasi. Itu adalah siklus dari LBJP. Ya, jadi bagaimana kita sampai tahap mana kita mencapai kecepatan yang optimal, kemudian mempertahankan kecepatan optimal tersebut, dan yang terakhir adalah deselerasi. Itu adalah siklus dari LBJP. Sedangkan kalau DLKKB ini tidak memerlukan kecepatan khusus karena dia bergerak dari awal sampai akhir dengan tempo yang tidak terlalu cepat, sekitar 130 sampai 140 mungkin gitu ya, tergantung dari besaran langkah setiap atletnya, dengan tempo yang sama dari awal sampai terakhir. Dan itu adalah yang diperlukan dalam EKKB daya tahan khususnya ya. Oke, kemudian nah ini kelincahan, dan ini kita lewati saja. Nah ini kembali fleksibilitas. Nah ini fleksibilitas itu adalah kesanggupan tubuh untuk atau anggota gerak tubuh untuk melakukan gerakan pada sebuah atau beberapa sendi seluas-luasnya. Nah di sini yang paling perlu fleksibilitas adalah yang LUG sebetulnya. Tetapi di LBJP dan LKKB itu juga diperlukan karena kita perlu fleksibilitas sendi panggul terutama untuk yang di LBJP supaya sendi panggul ini bisa bergerak sehingga menghasilkan panjang langkah yang cukup ya, yang cukup untuk atletnya sehingga bisa berkontribusi dengan kecepatannya. Nah, jadi kelentukan ini ada dua, ada yang statis dan dinamis ya. Statis dan dinamis. Kemudian statis itu adalah tingkat kelentukan seorang merupakan poin yang dapat diukur dari kemampuan dalam melakukan gerakan tubuh terbaik secara keseluruhan maupun bagian anatomi dan dalam melakukan variasi gerakan. Nah, peregangan statis ini bukanlah warming up. Diperhatikan ya, peregangan statis bukan warming up. Kadang kita menyamakan bahwa warming up itu peregangan statis ya. Nah, peregangan statis biasanya dilakukan pada pagi hari karena sistem anatomi tubuh manusia sangat exhausting to nervous system menjelang latihan atau pertandingan waktu peregangan sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, tetapi yang sekarang ini adalah peregangan statis itu bisa seperti dilakukan kalau misalnya ini tahan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk latihan kelentukan itu ada teori mengatakan hitungannya sampai 30 hitungan itu baru bisa dikatakan untuk latihan kelentukan. Tapi kalau misalnya sampai hitungan 8 itu adalah baru menyatakan untuk pemanasan saja. Oke, kita lanjut ke peregangan dinamis. Nah, ini peregangan dinamis ini biasanya disebut peregangan balistik. Peregangan dinamis biasanya dilakukan dengan menggerak-gerakan tubuh atau anggota tubuh secara ritmis ya. Jadi terjadi kontraksi ya, perpanjangan dan perpendekan otot. Nah,
Latihan kelentukan juga bisa digunakan menggunakan metode PNF atau Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, ya, dengan dibantu dengan seseorang, ya. Latihan PNF ini digunakan untuk meningkatkan kekuatan, kelentukan, dan range of motion, ya. Nah, pada dasarnya latihan PNF ini adalah refleks meregang dan distimulasikan dari Golgi tendon dan kumpulan otot. Stimulasi ini menyebabkan pengiriman rangsangan impuls ke otak sehingga menyebabkan kontraksi dan relaksasi ke otot. Jadi ada kontraksi dan relaksasi di dalam melakukan metode PNF. Nah, setelah kita lihat tadi ada latihan aspek komprehensif kekuatan, kemudian juga kecepatan, daya tahan dan kelentukan. Nah, kita perlu menentukan tujuan dari perencanaan latihan. Tadi dikatakan bahwa rencananya atau kesiapannya ini seperti apa sih untuk kita mempersiapkan. Nah, yang pertama adalah merangsang adaptasi fisiologis yang maksimal pada waktu yang ditentukan pada masa kondisi utama. Kemudian mempersiapkan atlet pada level kesiapan yang kompleks dalam membangun keterampilan, kemampuan biomotor, ciri-ciri psikologis, dan mengatur tingkat kelelahan. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka latihan harus direncanakan dan dibangun dengan logis pada tahapan yang berjenjang. Nah, dalam tahapan latihan ini kita mengenal namanya periodisasi. Di dalam periodisasi ini ada 3 tahapan, yaitu fase persiapan, fase pertandingan, dan fase transisi. Nah, fase persiapan ini adalah waktu di mana dasar fisiologis untuk suatu penampilan dibentuk. Sedangkan fase pertandingan adalah waktu di mana kapasitas prestasi seorang atlet dimaksimalkan. Sedangkan fase transisi adalah sangat penting untuk membuang kelelahan yang terbentuk sepanjang masa pertandingan dan memungkinkan atlet kembali pulih dari stres secara fisiologis dan psikologis selama menghadapi pertandingan. Ya, jadi sebenarnya fase transisi ini dilakukan terjadi setelah pertandingan itu dilaksanakan atau pertandingan itu selesai. Nah, sedangkan tahap persiapan itu dibagi 2, persiapan umum dan persiapan khusus. Sedangkan tahap kompetisi yaitu ada pra kompetisi atau pertandingan dan kompetisi utama. Nah, ini yang perlu kita jelaskan, ya. Nah, ini contoh 5 bulan, ya. Contoh 5 bulan kalau kita mungkin waktunya mepet, gitu ya. Jadi kalau tadi misalnya 2 bulan kayaknya nggak mungkin karena kita masih baru adaptasi anatomi dulu dan sebagainya. Nah, ini contoh saya coba dilakukan dari bulan Februari, Maret, April, Mei, dan Juni, ya. Nah, tadi kita ada tahap persiapan. Tahap persiapan ini dibagi 2, yaitu tahap persiapan umum, tahap persiapan khusus. Kemudian tahap pertandingan, tahap pra pertandingan, dan tahap pertandingan utama. Dan ini ada volume, prestasi, dan intensitas. Nah, jangan lupa di dalam persiapan latihan ini kita juga harus ada namanya parameter test. Ada tryout dan ada medical test karena ini memang diperlukan, ya. Parameter test ini dilakukan biasanya dari satu tahap menjelang tahap berikutnya kita lakukan tahap parameter test atau medical test. Kemudian juga tahap tryout. Nah, ini yang sangat jarang sekali dilakukan di dalam drum band karena kalau misalnya pertandingan utama ini sangat sulit, ya, karena biasanya tidak mau terlihat prestasi sampai di mana dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini yang sangat biasanya jadi tryout-nya mencari-cari sendiri, gitu ya, dengan try-in ataupun dengan bentuk yang lain. Nah, kalau kita lihat dari latihan itu harus mengandung fisik, teknik, taktik, dan mental. Kapan sih ada di fisik, kapan ada di tekniknya, di mana adanya, dan sebagainya. Nah, biasanya kalau di sini saya mengatakan fisik untuk olahraganya, tidak mengatakan untuk yang belum mengatakan untuk yang musik, ya. Karena musik juga mungkin ada tahapan tersendiri yang harus dilakukan di dalam periodisasi latihan ini. Nah, untuk fisik, dari tahap persiapan ini di awal kita perlu sampai 70%, dan di akhir pada tahap persiapan khusus sampai 40 atau 30%. Ya, fisik menurun, tapi teknik makin lama makin meningkat. Kemudian juga taktik, strategi sudah dilakukan di tahap persiapan, terutama di tahap akhir persiapan umum. Ya, mental sebetulnya dari mulai tahapan ini sudah diberlakukan, tetapi secara porsi karena untuk mulai pertandingan utama ini sudah mulai dilakukan di tahap pra pertandingan. Nah, tadi tahap persiapan
persiapan kita lewati saja, sudah dijelaskan seperti apa, tahap persiapan umum juga. Nah ini, tahap persiapan umum, ya. Nah, tahap persiapan umum itu komponen latihannya ada daya tahan, itu bentuknya aerob, kemudian kekuatan itu bentuknya daya tahan kekuatan, adaptasi anatomi, kemudian adaptasi maksimal. Nah, jadi yang tadi power, kemudian daya tahan, kecepatan itu dilakukan di tahap akhir tahap persiapan khusus atau di pra pertandingan. Kecepatan di sini bentuknya latihan koordinasi. Latihan koordinasi di sini biasa dilakukan dengan latihan seperti latihan ABC run gitu ya, atau ABC jalan. Itu adalah untuk koordinasi gerak antara mata, tangan, kaki dan sebagainya. Nah, kemudian di sini kecepatan pembentukan kecepatan daya akselerasi, mengubah arah, akselerasi dan seterusnya. Kelentukan, statis, dinamis dan PNF. Nah, untuk latihan khusus, ya persiapan khusus, produksi ini daya tahannya aerob, kebutuhan daya tahan masing-masing cabur, abang aerob atau waktu yang jarak panjang, kekuatannya sudah dari kekuatan maksimal berubah ya melalui ini ya berubah nanti jadi power dan seterusnya. Kemudian juga komponen latihan kecepatannya nanti berubah berkembang dan kelentukannya juga sama. Ya, kita lewati saja fase pertandingan. Nah, ini fase fisik di periode kompetisi atau pra dan utama, pra pertandingan utama. Nah, ini daya tahan aerobnya, kebutuhan daya tahan anaerob pada masing-masing cabur karena akan berbeda dari nomor EBJP, LKKB, LUG maupun LBB. Kemudian kekuatannya sudah berubah menjadi stamina otot, power endurance, kemudian menjadi kekuatan cepat atau power, kecepatannya masih ada koordinasi, kemudian juga kecepatan maksimal, daya akselerasi, mengubah arah, dan seterusnya. Nah, ini juga diperlukan apalagi di dalam LBJP, ya. Kemudian kelentukan tadi masih sama, statis, dinamis, dan PNF. Ya, tetapi di sini ada gabungan-gabungan dari beberapa komponen sebenarnya kecepatan dan kelentukan dan kekuatan itu menjadi agilitas dan seterusnya. Nah, ini adalah unloading atau subfase tapering. Nah, subfase tapering atau unloading itu harus berlangsung selama 8 sampai 14 hari dan dapat dipakai berbagai metode menurunkan volume dan intensitas latihan. Pada siklus mikro pertama, volume dengan 40% sampai 5%, tergantung dari level latihan. Nah, ini tapering ini dilakukan biasanya menjelang 8 sampai 18 hari menjelang dari hari pertandingan utama untuk mendapatkan overkompensasi. Ini fase peralihan, nanti kita lewati saja. Ini masih sama. Nah, ini konversi aspek fisik. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, ya. Nah, ini sebetulnya tidak garis lurus, itu bisa maju, bisa mundur, gitu ya. Tapi tergantung dari keadaan. Nah, ini siklus pakai di kondisi dasar, fisik spesifik pemeliharaan. Dari tahap persiapan umum, tahap persiapan khusus, tahap persiapan pra pertandingan, dan persiapan tahap pertandingan utama. Kekuatan tadi dari kekuatan maksimal berubah menjadi power dan daya tahan, kemudian kecepatan. Nah, ini pada tahap persiapan umum yang kita lakukan adalah bentuk-bentuknya dulu, latihan kecepatan ya. Baik itu latihan kecepatan lari maupun latihan kecepatan berjalan. Kita menggunakan ABC biasanya. ABC itu berarti ada akselerasi, balan, dan koordinasi. Kemudian berubah menjadi kecepatan dinamik, reaksi, akselerasi up and downhill, dan yang di akhir di tahap pertandingan itu semuanya pemeliharaan ya. Kemudian teknik, nah di sini remedial sebetulnya. Ada teknik itu remedial berdasarkan evaluasi dari pertandingan terakhir. Tapi kalau kita misalnya di sini melakukan pada atlet yang baru, ya berarti otomatis tidak ada remedial. Kita mengembangkan teknik dari awal sebetulnya kalau di sini. Ya. Mental dan seterusnya. Nah, ini hanya contoh saja. Nah, ini ada zona latihan berdasarkan denyut jantung. Apakah Bapak dan Ibu pernah menghitung denyut jantung, denyut nadinya setiap latihan, baik itu LBJP, LKKB, maupun dan seterusnya? Nah, untuk intensitas tingkat rendah, itu denyut nadinya sekitar 120 sampai 150. Ya. Sedang itu 150 sampai 70, tinggi itu biasanya 170 sampai 185 denyut detak jantung per menit, maksimum itu di atas 185. Teori yang gampang adalah 200 untuk maksimalnya itu 220 dikurangi usia. Nah, ini adalah
intensitas latihan berdasarkan detak jantung ini berdasarkan tahun. Ya, kalau kita lihat atlet kita ada di sini, intensitas latihannya itu berada di 120 sampai 180. Ya, kalau misalnya kita pemanasan, atletnya belum sampai 120, berarti ini pemanasannya masih kurang. Ya, tetapi kalau misalnya tadi 185 terus sampai ke atas, itu berarti terlalu berlebih. Itu bisa menyatakan mungkin atletnya kurang sehat atau beban yang latihan kita sampaikan terlalu berat. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan fisik ya setiap nomor lomba di PDBI. Yang pertama adalah LUG. LUG ini kalau kita lihat dari kekuatan sangat perlu karena kita mengangkat beban alat yang berat ya dengan kemudian daya tahannya juga sangat perlu karena memang waktunya sekitar berapa ya 12 apa 14 menit gitu ya mungkin nanti mohon dikoreksi dan kita harus mengangkat beban yang berat dan alat di LUG ini lebih berat dari alat LBJP dan LKKB ya itu juga perlu kemudian kecepatan juga sangat diperlukan karena ada perubahan kecepatan itu tiba-tiba naik, tiba-tiba pelan, kemudian berhenti dan seterusnya. Fleksibilitas juga perlu dan agilitas juga di sini perlu ya untuk LUG. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana item-itemnya dan bagaimana mungkin metode latihannya. Kemudian yang LBB di sini juga kekuatan perlu, daya tahan perlu dan kecepatan sepertinya tidak diperlukan karena temponya itu adalah tempo sekian gitu ya dengan waktu sekian karena harus ada ikut musik dan fleksibilitas mau juga tidak terlalu perlu karena dia pada saat bergerak mengubah arahnya dia tidak dengan tiba-tiba gitu ya masih dalam kondisi yang terkontrol. Kemudian dari LKKB, nah ini adalah aerobik dominan gitu ya. Kalau tadi LBB anaerob ya dan aerobik gitu ya. Kemudian LUG juga anaerob dan aerobik, sedangkan LKKB ini aerobiknya dominan karena dia dilakukannya 60 menit sampai 80 menit. Kecepatan tidak diperlukan dan fleksibilitas juga tidak terlalu diperlukan ya. Yang diperlukan adalah kekuatan dan daya tahan. Sedangkan di LBJP ini adalah anaerobik dan aerobik karena memang waktu tempuhnya itu sekitar kalau 600 meter dan 800 meter di atas 4 atau 5 menit ya. Karena kalau misalnya anaerob dominan itu adalah melakukan olahraga yang di bawah 2 menit. Sedangkan LBJP yang kita lakukan ini adalah waktu tempuhnya di atas 4 sampai 5 menit sehingga memang gabungan antara anaerobik dan aerobik. Nah, aspek fisik yang diperlukan di LBJP adalah kekuatan, daya tahan, kecepatan, dan fleksibilitas. Nah, itulah tahapan-tahapannya gitu ya yang harus kita lakukan. Saya kembali lagi ke sini. Nah, ini sebetulnya contoh ya. Contoh ini yang minim adalah kalau kita lakukan dalam waktu yang 5 bulan ya. Jadi kalau tadi kita waktunya pendek yaitu harus minimal itu 5 mungkin 6 bulan ya. Lebih panjang lebih baik. 1 tahun itu lebih baik sehingga tahap persiapan umumnya, tahap persiapannya lebih panjang sehingga pada tahap pertandingan dia sudah lebih siap baik secara fisik, teknik maupun taktik dan mental. Sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin terlalu panjang pemaparannya, juga mungkin terlalu umum gitu ya. Tetapi memang tadi saya ungkapkan bahwa kembali dulu ke awal gitu ya. Karena kalau kita bicara spesifik itu lebih baik kita menggunakan biasanya dengan metode praktek sebetulnya. Kalau dengan metode praktek itu akan lebih keberpahamannya lebih jelas ya. Terima kasih Mas Bayu. Mungkin dari saya cukup sekian. Silakan mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin mungkin nanti lewat Mas Bayu atau lewat Pak Apri bertanya, diskusi dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief yang sudah memberikan pemaparan. Cukup banyak tapi pastinya bisa diserap. Nah, kita serahkan kepada Kak Apri nih Kak. Kita mau tanya jawab ya Kak Apri ya. Saya stop share Mas Bayu, izin ya. Monggo, monggo. Baik, sekarang kita lihat di sini apakah sudah ada rekan-rekan yang akan bertanya kepada Pak Arief ya. Saya juga akan add Kak Apri di sini. Silakan Kak Apri, kita diskusi bareng-bareng ya Kak. Ya, menarik banget tadi ya. Berarti teman-teman sudah nggak bisa lagi kita menyiapkan tim itu dalam waktu singkat.
Nah, tadi minimal 5 bulan. Maksimal kalau bahkan makin lama durasi persiapan kita akan semakin bagus. Karena kalau kita lihat tadi itu ada fase-fase persiapan, apa dulu yang disiapkan, bagaimana selanjutnya. Saya yakin banyak teman-teman yang sudah mulai panas nih kepalanya nih Kak Bayu. Jadi tapi ini menarik karena memang jarang kayak gini Pak Mas Bayu, jarang seperti ini kita lakukan. Dan kalau saya boleh bertanya dulu nih, Mas Arif, jadi apa dulu yang kita siapkan? Jadi misalnya nih, kita dari rekrutmen atlet, ini kan para praktisi ini kan sudah misalnya sudah perekrutmen atlet. Apakah ada syarat-syarat khusus? Mungkin dari si anatomi, kemudian kekuatan tungkai kaki dan sebagainya, sehingga nantinya kita akan dapatkan tim yang ideal. Itu yang pertama, itu masalah seleksi. Bagaimana kita cara menseleksi atletnya. Kemudian setelah kita seleksi, dapatlah atlet-atlet yang akan menjadi calon itu, apa langkah selanjutnya itu untuk masa-masa setelah kita seleksi tadi? Itu dulu Mas Arif, sebelum panjang nanti pertanyaan. Oke, terima kasih. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit dari keadaan yang terjadi dulu di lapangan gitu ya. Untuk PDBI ini ada ada dua kasus gitu ya. Dari yang marching band kemudian dijadikan atlet, atau dari atlet yang dijadikan ke marching band. Mungkin paham ya sedikit ya. Ambil satu contoh kasus adalah rata-rata pada saat PON ya, PON yang kemarin 2016 itu beberapa daerah itu adalah latar belakangnya adalah pure dari marching band. Kemudian istilahnya dinotabenekan dijadikan jadi atlet. Nah, ada beberapa daerah contohnya DKI Jakarta. DKI Jakarta ini betul-betul dia mengambil dari yang sudah atlet kemudian belajar ke marching band-nya atau ke drum band-nya gitu ya. Jadi ada dua kasus gitu di sini. Nah, kalau kita lihat dari seleksi gitu ya. Nah, ini sebetulnya harus seperti apa? Apakah kita mencari dari atlet dulu, dari yang atlet cabur atau yang sudah atlet kemudian dikenalkan dengan drum band, atau dari drum band dikenalkan menjadi atlet. Nah, yang pertama adalah langkah-langkahnya seperti yang pertama adalah syarat khusus seperti apa? Yang pertama terus terang adalah seleksi, ya. Seleksi ini biasanya kalau kita seleksi ada ada parameternya, ya. Parameternya itu nanti mungkin saya bisa share, ya. Nanti bisa share tahapan untuk fisik, ya. Untuk fisik itu dari kemampuan komponen fisiknya. Nah, kalaupun misalnya tadi dari anatomi, yaitu kalau dari anatomi sebetulnya kalau kita lihat anatomi ya, kalau jadi atlet ya posturnya yang harus atletis dalam arti dia proporsional dari badan, tinggi badan, panjang badan, panjang kaki dan sebagainya. Itu biasanya pada atlet umumnya itu secara anatomi sama ya harus postur atletik. Tapi kalau untuk yang secara komponen fisik ini biasanya ada item tes khusus yang dilakukan gitu ya dengan beberapa kriteria dan beberapa kategori. Itu mungkin Pak Atri. Nanti akan saya share sedikit nanti mungkin itunya bentuk-bentuk apa item testnya. Oke, kita lihat nih apakah ada lagi dari Kak Apri? Kayaknya makin dalam nih ya pembahasan kita. Sementara itu dulu Mas Bayu, mungkin ada teman-teman yang lain yang mungkin ingin bertanya, silakan. Oke, siap. Nah, ini sudah ada banyak nih yang sudah antri ya. Wah, saya mau bertanya, saya mau bertanya. Oke, kita berikan satu persatu kesempatan ya untuk bisa bertanya langsung. Di sini saya mulai dulu dari yang paling pertama. Siapa nih? Oh, ada Bapak Sunanto dari Surabaya ya. Oke, saya persilakan Pak Sunanto, boleh open mic ya supaya bisa langsung berbicara dan berdiskusi dengan Pak Arif. Silakan Pak Sunanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon maaf, saya langsung
Ini kebetulan saya baru ya, basic saya ini kan cabang olahraga hoki, ya cabang olahraga hoki. Kemudian kebetulan aja ditunjuk sebagai pelatih fisik Drumlin Kota Surabaya. Nah, ini membuat saya berpikir, tapi alhamdulillah dari Pak Arif memberikan sedikit gambaran ya, mengulang ilmu fisik ya, nggak jauh beda. Tapi pertanyaan saya gini, Pak Arif, mohon maaf, ini saya kan mikir gini ya, kebetulan saya mau disuruh 80% tes fisik itu 50% tes fisik dan sisanya tes skill dan lainnya. Nah, kebetulan saya berpikir bagaimana ya tesnya ya, biar yang sekiranya cocok dalam band. Nah, kemudian gini Pak Arif, saya menggunakan tes tingtong yang itu, tes tingtong itu yang pakai, kedengaran nggak Pak Arif? Kedengaran. Ya, Kedengaran, itu. Iya, mohon maaf Arif, itu pakai tes tingtong itu, MFT itu. Yang itu pakai itu apa? Denyut nadi gitu sebelum mereka. Nah, itu sama kemudian ada push up dan sit up. Nah, itu menjadi sebuah acuan pada waktu itu. Nah, itu sebagai data awal karena keunikannya belum ada di drum band itu tes basic fokus gitu loh. Tes fokus itu memang benar-benar kirim apa ya, standar item tes fisik, yaitu itu adalah standar item tes fisik yang dipakai di nasional gitu ya. Itu mungkin nanti bisa dipakai. Sebetulnya masih banyak juga tes-tes atau evaluasi tes yang bisa kita gunakan gitu ya, tergantung dari keberbutuhannya atau apa, atau dari keadaan di lapangan. Misalkan seperti kalau kita mau latih ngetes VO2 max gitu ya, sebetulnya ada tes namanya Rockford test. Itu adalah Rockford itu menggunakan nanti tes VO2 max, tapi tidak dengan berlari, tapi dengan berjalan. Nanti dihitung denyut nadi di awal, kemudian denyut nadi di akhir, kemudian nanti dimasukkan ke dalam rumus, ketemulah VO2 max-nya. Kemudian nanti ketemu VO2 max itu adalah di kategori apa, ya, excellent atau poor atau apa dan sebagainya. Nanti juga akan saya share juga di sini ada buku-buku, ada buku apa ya, buku 101 evaluasi itu yang bisa digunakan. Karena beberapa tes ini kan kadang memang apa ya istilahnya bisa dilakukan, tetapi tergantung sarana yang ada di tempat masing-masing gitu ya. Tadi seperti tadi Harvard test dan segala macam itu mungkin di tempat Mas Nanto bisa dilakukan, tapi di tempat yang lain juga mungkin tidak bisa dilakukan gitu ya. Nah, terus kemudian kalau untuk gizi sebetulnya memang ini adalah kendala kita semua gitu ya. Rata-rata kadang biasanya kita mendapatkan anggaran itu kalau kita sudah dalam mengikuti suatu multi event gitu ya Mas Santo ya. Kalau tidak ikut itu tidak menghadapi multi event tidak ada anggaran untuk pembinaan gitu ya. Nah, jadi kadang memang kendala bagaimana kita mau mengepus atlet untuk latihan yang berkelanjutan tetapi secara gizi secara anggaran tidak terpenuhi. Biasanya memang kita harus sesuaikan, tapi biasanya kalau saya gitu ya membina atlet yang memang baru dan belum terfasilitasi oleh KONI atau KONIDA atau Pemcap atau Pemda sekalipun, saya hanya mengingatkan kepada anak-anak supaya makan 4 sehat 5 sempurna cukup gitu ya. Tidak berlebih, proteinnya tidak perlu yang mahal, cukup dengan telur dan tahu, kemudian karbohidratnya cukup dan sayur-sayuran dan buah-buahan yang tidak mahal. Paling itu yang saya ingatkan gitu ya. Jadi memang kalau memang ada kelas susu plus susu. Jadi memangnya itu kendala kita semua, dilema kita semua. Ya, jangankan jangankan antara bulan Januari sampai Maret itu adalah masa-masa paling sulit bagi cabang olahraga karena anggaran belum turun, kita harus mencari dana talangan dan sebagainya. Nah, kemudian untuk latihan ideal di LBJP ya, kalau kita lihat dari teori atau buku aturan yang ada di PDBI untuk LBJP itu sudah mendekati aturan jalan cepat di nomor atletik. Ya, itu sudah mendekati aturan ke sana. Cuma memang belum terlalu jelas. Yang pertama adalah pada saat LBJP, saat kontak pertama ke tanah itu lutut harus lurus, ya. Tapi di aturan PDB itu belum dijelaskan lurusnya sampai kapan, ya. Apa lurus terus gitu? Nah, itu juga harus dijelaskan, ya. Kalau di atletik itu lurusnya itu sampai dia tegak lurus antara kaki badan tegak lurus dengan tanah. Baru setelah itu boleh ditekuk, ya.
Nah, kalau di LBJP latihan yang ideal sebetulnya ada pola-pola kita membagi, kalau saya mengenalkan dengan ABC jalan, Mas Santo. Kalau ABC lari kan seperti ankling, hop, kemudian lompat-lompat, tapi ABC jalan itu membagi-bagi dari pertama misalnya dengan hanya berjalan dengan tumit saja, ya, kemudian juga setelah tumit kemudian jinjit, tumit jinjit, tumit jinjit, kemudian dan seterusnya. Itu ada untuk latihan tekniknya sebetulnya, ya. Apalagi ini adalah gerakan yang sebetulnya bukan gerakan anatomis, ya. Jadi memang harus banyak pembiasaan latihan jalan di LBJP, ya. Cuma yang perlu saya tekankan dalam LBJP itu yang paling utama adalah kontak pertama dengan tanah adalah tumit, sehingga menghindari dari indikasi berlari. Kalau dengan tumit itu otomatis lutut cenderung lurus. Tapi kalau tidak dengan tumit atau dengan telapak, itu cenderung nanti lutut akan bengkok dan atlet akan berlari. Ya. Kemudian pada saat melangkah tidak memantul tapi menyeret. Kalau memantul nanti akan kalau misalnya langkahnya mantul gitu ya, itu nanti akan cenderungnya melayang nanti. Gitu ya. Jadi paling tips dari saya yaitu yang pertama adalah melangkah dengan tumit, ya, kontak pertama kaki dengan tumit, kemudian agak apa ya, misalnya bukan diseret ya, tidak memantul tetapi cenderung diseret, kemudian juga tadi dengan latihan ABC jalan. Itu adalah untuk yang saya apa ya, istilahnya saya rekomendasikan gitu Mas Santo. Mudah-mudahan tidak cukup jelas supaya Mas Santo masih banyak pertanyaan. Baik, terima kasih ya Pak Sunanto untuk pertanyaannya. Baik, kita lanjutkan dulu ya Kak Api ke yang berikutnya nih. Antriannya sudah banyak sekali. Iya. Di sini ada Bang Toya dari Aceh. Wah, kita open mic dulu nih untuk Bang Toya. Silakan Bang Toya ingin memberikan pertanyaan apa untuk Mas Arif? Ya, halo, Assalamualaikum. Saya Toya dari Aceh. Waalaikumsalam, Bang. Ya, selamat siang, Pak Arif. Tapi juga Mas Bayu, selamat siang. Satu pertanyaan, lebih ke arah mata lomba LBJP. Ada dua pertanyaan. Satu mungkin tadi sudah sedikit dijelaskan, tapi yang ingin saya tanya, ini kan kita di drum band ini adalah olahraga beregu. Walaupun kita hampir mirip dengan lomba pada atletik, tapi istilahnya atletik yang beregu. Nah, pada LBJP sendiri, ketika kita melakukan latihan, seperti biasanya mulai dari warming up sampai inti sampai dengan falling down warming up, ya akhirnya kita mengambil yang namanya, karena ini regu, kita ambil garis tengah seberapa kecepatan, seberapa kemampuan speed mereka, dan akhirnya menentukan berapa kecepatan dan daya tahan regu di LBJP. Nah, yang ingin saya tanyakan, karena ini sebenarnya hampir sama seperti atletik. Cuman yang membedakan bahwa drum band kita punya cadence gitu. Jadi punya jalan sambil menentukan tempo dengan musik yang telah diatur sedemikian rupa. Nah, lebih baik mana mengejar speed atau mengejar cadence-nya. Jadi misalnya kita harus dalam LBJP lebih fokus ke speed-nya atau lebih fokus merapikan cadence-nya. Itu satu. Sama yang kedua, yang terakhir, karena ada beberapa perlombaan kita selalu berantem, selalu ada pertikaian masalah perspektif cara jalan cepat. Jadi ada beberapa di pertandingan selalu ada debut antara mana jalan cepat, mana lari gitu. Jadi itu mohon pencerahan sedikit supaya kita bisa tahu, karena ada orang yang merasa bahwa ini jalan cepat tapi menurut juri ini adalah berlari. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Toya. Silakan Pak Arif ditanggapi. Oke, terima kasih Bang Toya. Oke, izin menjawab ya. Tadi kalau terutama di LBJP gitu kan ada cadence, yaitu mendahulukan speed atau cadence. Ya. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu speed. Speed itu adalah kecepatan, yaitu kecepatan hasil kali dari frekuensi langkah dan panjang langkah. Ya. Nah, jadi speed ini adalah kecepatan adalah hasil kali dari frekuensi dan panjang langkah. Nah, kita harus tahu dulu atletnya, frekuensi langkah atlet kita itu berapa kali sih per meter, frekuensi ya, frekuensinya berapa kali frekuensinya, ya. Frekuensinya dalam detik atau meter berapa kali, kemudian setiap langkah panjangnya itu berapa. Nah, di atletik juga ada namanya cadence juga. Cadence ini adalah
tes cadence ya, bukan cadence bermain musik, tes cadence itu adalah untuk mengukur frekuensi dan panjang langkah. Nah, kalau kita sudah ketemu di sini, kita sebetulnya akan mudah. Nanti pada saat LBJP itu kita mau pakai yang mana? Ya, speed dengan tempo berapa, dengan panjang langkah berapa. Biasanya memang dia akan berbalik. Kalau speed-nya tinggi, biasanya panjang langkah akan pendek. Tapi kalau panjang langkahnya melebar, itu biasanya frekuensinya akan memendek ya kalau panjangnya lebar, tapi kalau frekuensinya tinggi, panjang langkah makin menurun. Nah, jadi kalau misalnya kita mendahulukan mana speed atau cadence, menurut saya itu harus kedua-duanya seiring, ya, karena akan saling mempengaruhi, ya, nanti mempengaruhi karena dengan irama dan sebagainya itu akan mempengaruhi baik juga untuk cadence-nya maupun speed-nya. Biasanya cadence-nya ini mengikuti dari kecepatan tempo yang kita tentukan, gitu, ya. Kemudian tadi bicara tentang perspektif teknik jalan atau lari, ya, biasanya selama atlet itu berjalan dengan tumit, itu dia kecenderungan tidak berlari, ya. Tapi kalau dia sudah pakai telapak, apalagi ujung kaki, itu akan kecenderungan berlari, ya. Nah itu terus kemudian juga memang kalau berlari itu adalah biasanya yang dikatakan berlari adalah ada saat dia melayang, ada saat dia tidak kontak dengan tanah, ya. Nah, kenapa tadi saya katakan bahwa kalau berjalan itu cenderungnya harusnya diseret, ya, bukan memantul-mantul. Karena kalau dimantul, dia biasanya nanti kecenderungannya akan melayang. Kalau memang perspektif saya sama dengan juri, gitu ya. Karena memang perspektif juri juga berbeda-beda. Kadang ada yang melihat bahunya. Kalau bahunya bergerak-gerak, oh berarti dia mantul-mantul, berarti dia melayang. Tidak, gitu ya. Ada yang begitu dan seterusnya memang harus disamakan perspektifnya. Tetapi kalau kita lihat dari aturan yang di PDBI, itu adalah yang lutut harus lurus dan tidak melayang. Nah, kecenderungan supaya melatih tidak melayang itu adalah tadi yang bahwa jalannya tidak memantul-mantul, cenderung menyeret, kemudian berjalan kontak pertama dengan tumit. Kalau itu sudah diikuti, insya Allah itu jadinya berjalan, tidak berlari, dan tidak melayang. Itu Mas Toya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Toya. Selanjutnya, saya akan persilahkan untuk pertanyaan dari Mas Arif Fendi. Sudah diketik nih di kolom chat. Saya bacakan ya Pak Arif. Kami di daerah mungkin belum menggunakan standar latihan fisik yang baik. Namun yang jelas kami menggunakan metode berkelanjutan yang dilakukan secara tahap per tahap. Dan biasanya latihan tersebut kami pakai saat menghadapi event tertentu seperti Kejurprov, Porprov. Masalahnya, waktu yang kami pakai memang kurang karena info dan juknis perlombaan pasti mendadak. Pertanyaannya, apakah metode yang saya pakai di tim yang notabene-nya mendadak ini perlu dibenahi? Kemudian yang kedua, teknik terbaik latihan LBJP untuk anak usia 12-16 tahun bagaimana? Apakah langkah panjang atau langkah pendek? Dan yang terakhir adalah apakah sama penggunaan teknik jalan cepat di atletik dan di drum band? Silakan Pak Arif, satu persatu, boleh ditanggapi? Terima kasih. Dari pertanyaan dari siapa tadi Mas Bayu ya? Dari Pak Arif Fendi Ahwanto. Pak Arif Fendi, mohon izin menjawab Pak Arif Fendi. Tadi kalau misalnya waktunya pendek bertepatan dengan juknis, yaitu yang pertama adalah betul memang kita harus berkelanjutan. Metode yang bisa kita lakukan kalau latihan pendek adalah untuk latihannya fisik adalah dengan menggunakan circuit training, ya. Karena di dalam latihan circuit training itu sudah terkandung ada kekuatan, ada kecepatan, dan ada daya tahan. Tapi memang akan berbeda karena dia tidak spesifik untuk latihan per item komponen fisiknya. Tetapi kalau misalnya itunya memang waktunya pendek, untuk latihan fisik kita bisa menggunakan dengan metode circuit training, ya, circuit training. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa ada berapa pos, setiap posnya itu misalnya berapa menit atau berapa kali melakukannya, istirahatnya berapa, setnya berapa, kemudian bentuk-bentuk gerakannya seperti apa. Nah, itu bisa digunakan metode circuit training. Nah, kemudian untuk teknik latihan untuk LBJP 12-14, sebetulnya kalau latihan teknik itu sebetulnya tidak boleh capek, Mas Bayu, ya. Jadi Pak Apri, bahwa latihan teknik tidak boleh capek karena kondisi fisik harus dalam keadaan bugar supaya atlet itu bisa menerima informasi dengan baik. Nah, ini juga harus diketahui bahwa orang lain bahwa latihan teknik itu sebaiknya di awal sebelum latihan yang berat atau latihan fisik, gitu ya.
Jadi kalau kita misalnya mau latihan teknik, jangan latihan fisik dulu, harus latihan teknik dulu baru latihan fisik atau di lain hari. Nah, kemudian latihan teknik ini kalau di LBJP sebetulnya dia kan sudah harus, tadi LBJP saya jelaskan sudah ada kekuatan dan kecepatan, ya. Dan tekniknya meskipun teknik, tapi ada kekuatan dan kecepatan. Nah, untuk anak 12-14 tahun, ini juga kita perlu perhatikan. Untuk latihan kekuatan dan kecepatan ini biasanya berhubungan dengan hormon, ya. Nah, anak 12-14 tahun ini itu harus kita lihat, kalau dia sudah akil balik, itu boleh diberikan latihan kekuatan dan kecepatan. Ya, karena latihan kekuatan dan kecepatan berhubungan dengan hormon. Kalau dia belum akil balik, latihan kekuatan itu malah nanti mengambil energinya dari energi pertumbuhan. Jadi si atlet tidak akan bertumbuh di perkembangan dengan baik, tidak akan tinggi ke atas, malah nanti tingginya ke samping begitu. Jadi memang harus diperhatikan juga, dilihat atletnya sudah akil balik atau belum gitu. Nah, kalaupun misalnya dia belum akil balik, yang paling banter kita berikan adalah hanya bentuk-bentuk tekniknya saja, tanpa ada unsur kekuatan dan kecepatan. Ya, supaya nanti pada saat dia sudah akil balik dan latihan kecepatan dan kekuatan setelah itu, dia tinggal ngambil memori yang sudah ada. Jadi benang merahnya ada. Jadi kalau dia belum akil balik, kita hanya memberikan teknik tanpa ada unsur kekuatan dan kecepatan. Dan kalau belum akil balik, yang paling banter kita berikan adalah latihan daya tahan, hanya daya tahan dan fleksibilitas, gitu, ya. Itu jadi, tapi kalau sudah akil balik itu boleh. Dia teknik yang baik yaitu biasanya kita analisis dulu gerakan berjalannya seperti apa, kebutuhannya apa, mulai dari ujung kaki sampai ke atas seperti apa, kita karena akan berbeda, gitu ya. Nah, kalau ditanya tadi apakah sama latihan jalan cepat atletik dengan drum band, dibilang sama tidak, dibilang tidak juga sama, gitu ya. Jadi memang kelihatannya sekarang sudah mengadop ke atletik, gitu ya, mengadop ke atletik, meskipun aturannya mungkin sedikit berbeda. Kalau di atletik itu tidak boleh bengkok, ya, tidak boleh bengkok, si lututnya tidak boleh bengkok, kemudian tidak boleh melayang, itu, ya. Tapi kalau di PDBI kan tidak diindikasi berlari begitu, ya. Nah, tapi bengkoknya ini adalah, nah ini yang belum jelas di sini bengkok itu karena memang setiap seluruh anatomi tiap orang itu berbeda-beda. Bengkoknya adalah memang bengkok atau memang karena ada yang lututnya memang bengkok, lurusnya itu memang bengkok gitu ya. Dan itu juga memang perlu diperhatikan gitu. Apakah dia pada saat berjalan itu memang kakinya bengkok atau memang memang berjalannya yang bengkok gitu. Nah, jadi kalau tadi hampir sama, dibilang hampir sama, tapi memang berbeda gitu ya. Karena kalau di atletik itu dia tidak boleh melayang dan tidak boleh bengkok, sedangkan kalau di PDBI itu kan memang lutut harus lurus dan tidak boleh melayang dan tidak ada indikasi berlari. Sekian mungkin Mas. Baik, terima kasih Pak. Mas Bayu. Silakan Mas Pak Bayu. Ari, Kak Apri. Iya, kayaknya ini ada penegasan ini. Ini menarik lagi nih. Artinya teman-teman para pelatih harus membedakan kalau kita untuk persiapan anak-anak SD, Betul. itu berarti tidak boleh memaksakan untuk latihan fisik, tapi harus latihan teknik. Karena dampaknya bisa berakibat pada nanti perkembangan tubuhnya ya, Mas Arief ya. Tumbuh kembang atlet. Betul. Tumbuh kembangnya bahaya. Nah, Ya. ini pelajaran baru untuk kita semua, apalagi teman-teman yang pelatih-pelatih yang akan mempersiapkan atletnya. Sesungguhnya memang perbedaan untuk PDB itu hanya sedikit aja Mas Arief, karena memang ada perbedaannya itu ketika membawa beban alat itu, sehingga perkusi cenderung agak menekuk sedikit sebenarnya lututnya. Karena ada beban di situ, mereka membawa peralatan dalam hal berjalan dengan cepat gitu. Sementara memang betul kaki yang mendarat itu adalah di tumit, bukan di tengah atau di ujung. Seperti itu. Demikian. Silakan lanjutkan Mas Bayu. Mungkin terima kasih Kak Apri. Mas Bayu menambahkan. Silakan Pak Arief. Ya, tadi kata Pak Apri memang untuk yang perkusi itu dia menambah beban, sehingga kalau lihat dari struktur tubuh itu pasti dengan berat beban dia agak condong ke belakang. Ya. Supaya tidak condong, dia agak menekuk sedikit biasanya gitu. Ya, kemudian juga memang ada terhalang dengan alat gitu ya. Jadi kalau misalnya dia diluruskan mungkin tidak memungkinkan karena dia pasti
beradu dengan alat gitu. Iya. Ya, tergantung dari karirnya, mungkin ada yang alatnya bisa dimajukan, itu mungkin berbeda Iya. beda kondisi gitu. Benar-benar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau ditambahkan Pak Arief atau Kak Apri? Sudah cukup? Cukup. Oke, kita lanjutkan ya ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Mbak Rum. Sudah ditulis juga, saya bacakan. Jika keperluan fisik bagi tiap mata lomba berbeda, apakah urutan hari lomba berdasarkan nomor mata lomba menjadi penting? Bagaimana urutan yang terbaiknya? Nah, gimana nih dari sudut pandang seorang pendidik olahraga? Ya. Kalau kita mau mengadakan kompetisi, baiknya gimana nih Pak mengatur jadwal lombanya? Ya, oke. Terima kasih dari Mbak Arum ya, Mas Bayu ya. Betul. Oke. Nah, ini kalau kita lihat dari nomor PDBI, kalau tidak salah ada 10 nomor ya, LBJP 4 nomor, LKKB 4 nomor, kemudian LUG dan LBB. Bahkan katanya nih di PON 2024 itu akan bertambah lagi lebih dari 10, mungkin 14 gitu ya. 14, jadi 14. Betul ya Mas ya Pak Pri ya? Iya, Betul, benar, 14. Nah, itu memang harus ada pengaturan. Nah, kalau kita lihat dari mungkin saya mengadop sedikit dari atletik ya. Dari atletik itu kalau misalnya untuk nomor yang lombanya di bawah 2 menit ya, di atletik kalau nggak salah ya, di bawah 2 menit itu finalnya boleh pagi dan sore. Tapi antara 2 menit sampai 5 apa 6 menit atau 8 menit kalau nggak salah, itu harus berbeda hari sebetulnya ya. Jadi penyisihan dan final harus berbeda hari gitu ya. Kalau misalnya untuk jarak jauh, itu harus ada selang 1 hari. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, antara kalau kita lihat LKKB saja sebetulnya ini ada 4 nomor. Ada mix ya, mix 6 kilo ya, mix 6 kilo dan putri 6 kilo, kemudian mix 8 kilo dan putra 8 kilo misalkan gitu ya. Tapi kalau secara teori, kalau harus lain hari, itu sudah memakan waktu 8 hari. Dan harus itu istirahat sebetulnya. Ya, itu harus istirahat. Itu kalau misalnya dari itu, tapi nggak tahu. Kita harus lihat juga karena intensitas melakukannya berbeda. Karena di LKKB ini kita bermain dengan tempo, ya. Tempo sekitar mungkin tergantung panjang langkah sekitar 135 sampai 138 tergantung panjang langkah setiap orang. Karena setiap 1 kilo itu kalau tidak salah 10 menit, ya, setiap 10 menit. Dan itu harus diukur sebetulnya denyut nadi setelah dia selesai lomba, itu diukur berapa denyut nadinya. Dan denyut nadinya ini masuk ke intensitas yang mana? Sedang, rendah, atau tinggi. Kalau memang intensitasnya tinggi, nah itu memang sepertinya besoknya itu harus istirahat. Tapi kalau masih dengan tempo yang sedang, itu kelihatannya itu intensitas tidak tinggi, ya berarti bisa dengan hari berikutnya. Gitu. Jadi sebetulnya kalau lihat dari nomor lomba, kalau memang LBJP dan LKKB, nah ini yang dianggap lebih berat itu sebetulnya sepertinya LKKB kalau dari jarak, ya. Tapi kalau dari intensitas itu LBJP, gitu, ya. Nah itu sebaiknya memang LKKB dan LBJP itu harus disimpan di belakang, karena dia memang memerlukan kondisi fisik yang memang betul-betul prima. Sedangkan LBB dan LUG itu bisa disimpan di awal karena tidak terlalu terpengaruh fisik. Itu menurut saya, Mbak Arum. Baik, terima kasih Pak Arief. Dari Kak Apri ada yang ingin tambahkan? Kita mengacu kepada apa ya? Ini masukan baru juga untuk kita dari PDBI. Karena biasanya kan Mas Arief, biasanya dia dilakukan LBJP dulu, karena kan dia itu memang intensitas tinggi tuh. Kemudian nanti LKKB, baru terakhir itu baru LBB dan LUG. Biasanya seperti itu urutannya. Kalau nggak seperti itu, biasanya LKKB dulu, kemudian baru LBB, kemudian baru LBB dan LUG. Makanya nanti ini kayaknya perlu kita mendapat masukan. Ini memerlukan masukan untuk kita bagaimana nanti menyusun jadwal pertandingan agar disesuaikan dengan kondisi atlet seperti itu.
Baik. Terima kasih Kak Apri. Ini juga jadi bagus ya buat kita semua. Semoga ke depan juga atlet lebih nyaman dengan jadwal yang memang sesuai dengan kebutuhan fisiknya. Baik, pertanyaan berikutnya akan datang dari Berau, Kalimantan Timur. Ini ada Bapak Badrudin SPD. Saya akan persilakan untuk memberikan pertanyaan langsung. Saya akan unmute ya Pak. Oke. Kita lihat, silakan bisa memberikan pertanyaannya kepada Pak Arief. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam olahraga. Kami dari Berau, Kalimantan Timur. Langsung bertanya Pak, untuk Pak Arief. Yang pertama Pak, ini menarik sekali, terutama masalah anatomi tadi. Yang di sini yang saya ingin tanyakan adalah yang pertama, terutama untuk masa masa datang bulan perempuan atau atlet wanita. Nah, di sini kan kita mengedepankan yang namanya fisik. Tapi kalau sudah namanya wanita berhubungan dengan atau atlet perempuan berhubungan dengan datang bulan, maka di situ kaitannya akan sangat ribet kalau menurut saya. Nah, mungkin ada solusi atau bagaimana tanggapan tentang hal tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk yang saya tanyakan adalah masalah itu tadi anatomi bentuk kaki masing-masing orang berbeda. Kata Pak Arief tadi memang anatomi masing-masing orang berbeda. Ada yang lurus tapi bengkok, ada yang lurus memang lurus. Nah, yang jadi masalahnya di sini beberapa kali saya mengikuti kejuaraan terutama pra ataupun porprov, ada hal-hal yang bisa dibilang itu berlari, terutama di LBJP. Nah, berlari. Cuman yang ingin betul-betul saya ingin tahu adalah apakah apakah benar LBJP ini boleh sedikit berlari walaupun sebenarnya curi-curi? Karena mohon maaf Arif, karena memang banyak sekali ini berkaitan dengan mungkin teknik kali ya, teknik pada saat pertandingan. Biasanya ada saja yang curi-curi karena mungkin langkahnya pendek atau apa dan sebagainya, itu akan berlari sedikit saja. Tapi padahal itu dilihat oleh banyak orang tidak berlari, kalau kita yang mengetahui mungkin akan lari. Nah, mungkin itu aja Pak yang berhubungan dengan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. salam olahraga. Baik, terima kasih Pak. Silakan Pak Arief. Oke, terima kasih dari Mas Badrudin dari Berau Kaltim ya. Jadi tadi pertanyaan datang bulan. Nah, ini juga sedikit agak sulit sebetulnya kalau datang bulan gitu ya. Karena memang secara anatomi pembawaan orang secara psikis juga berbeda gitu ya. Tetapi biasanya kalau kita latihannya sudah rutin, sudah terprogram segala macam, biasanya pada saat datang bulan itu atlet tidak mengalami perubahan fisik yang sangat berarti karena dia sudah kuat. Tapi yang perlu dikuatkan sebetulnya adalah psikisnya gitu ya. Biasanya kalau atlet itu menjelang datang bulan itu, kalau orang bilang PMS gitu ya, suka marah-marah atau apa. Nah, itu mungkin yang perlu pendekatan khusus. Dan kita sebagai pelatih itu harus tahu sebetulnya, tahu jadwal datang bulan atlet. Nah, itu yang jadi harus kita punya kalender gitu. Oh, ini anak ini ini udah waktunya PMS nih. Nah, itulah pendekatan psikis yang mungkin bisa dilakukan gitu ya. Karena memang kalau dengan psikisnya dia tidak masalah, insya Allah ke fisik pun tidak akan masalah. Itu memang ada perubahan dari kondisi datang bulannya. Nah, kalau anatomi kaki, nah ini mungkin kita harus nanti berhubungannya dengan pengurus PDBI sendiri, bagaimana perspektif dari anatomi kaki. Memang kaki seseorang tidak semuanya lurus, ada yang cenderung bengkok dan sebagainya gitu ya. Tetapi mungkin gitu ya, mungkin ini yang harus dibicarakan bersama sebetulnya gitu ya. Lurusnya yang bagaimana, bengkoknya yang bagaimana, itu adalah suatu mungkin ada pembicaraan khusus gitu ya, karena memang anatomi tiap orang berbeda. Tapi kalau lihat dari aturan memang harus lurus dan lutut tidak boleh bengkok. Nah, kemudian tadi berlari ya, karena sesuai aturan kalau berlari itu adalah melayang gitu ya. Nah, berlari itu adalah ada saat kaki tidak kontak dengan tanah.
Jadi kalau boleh nggak berlari sedikit? Ya tidak boleh, namanya juga berlari. Karena dalam aturan indikasi berlari saja sudah dikenakan penalti gitu. Ya, gitu. Jadi indikasi saja sudah dikenakan penalti, apalagi memang betul-betul berlari. Nah, biasanya memang supaya kita tidak berlari, kita harus tahu yang tadi. Kita tuh atletnya frekuensinya berapa dan panjang langkahnya berapa. Biasanya dia berlari itu kalau dia melakukan LBJP yang panjang langkahnya di luar dari kemampuan. Sehingga dia mengejar jarak, mengejar kecepatan, sehingga untuk mengejar itu dia menjadi berlari. Gitu. Jadi memang pelatih harus tahu kemampuan dari atletnya. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Mas Bayu. Silakan Kak Mungkin Apri. saya boleh tambahkan ini, karena Monggo. tadi kan teman-teman terkait dengan jalan cepat dan lari itu bagaimana, gitu. Yang dikatakan jalan cepatnya PDB itu seperti apa? Ini ada di peraturan, sebenarnya saya bacakan saja ya, biar kita punya satu persepsi yang sama. Oke. Yaitu adalah kaki yang digerakkan maju ke depan harus diluruskan, tidak bengkok pada lutut sejak saat persentuhan pertama dengan tanah hingga mencapai posisi badan tegak atau vertikal dan badan tidak condong ke depan atau membungkuk. Nah, jadi sudah sama nih persepsinya sebenarnya nih. Jadi pada saat sentuhan pertama dengan tanah itu harus tumit dan kemudian lutut tidak bengkok. Nah, seperti itu. Ini udah jelas sebenarnya dari peraturan sudah jelas sebenarnya. Baik. Terima kasih Oke. Kak Apri. Kita bisa nanti baca lagi ya peraturan-peraturannya untuk diperjelas. Ya. Kalau ada yang mungkin belum dipahami, kita bisa diskusi nanti di lain kesempatan ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Eri Rinanto. Nah, saya akan persilakan untuk bisa bertanya. Silakan, boleh di-unmute Mas Eri. Oke, Mas Bayu, sudahkah? Sudah jelas Oke, suaranya. terima kasih Mas Bayu. Selamat sore semuanya teman-teman. Sore. Mas Arif, selamat sore. Mas Apri, Kak Endi, Sore, Mas. semuanya untuk pengurus PBPDBI. Salam sehat selalu. Ini materinya luar biasa ini, bagus sekali. Terus Mas Apri, pertanyaannya untuk rekrutmen, mau persiapan 2024 nih Mas Apri ya. Ya betul, benar. Sampai ke sana. Oke, saya hanya ingin bertanya gini, Mas Arif. Lah, kebetulan kan sekarang kita mendekati kalau Jabar itu ada Porda Jabar ya, Mas Arif ya. Nah, berkaitan dengan bulan puasa ini, apakah materi beban latihannya kita samakan dengan yang tidak bulan puasa? Itu satu. Terus, Mas Arif kayaknya udah cocok nih untuk jadi orang PBPDBI di bagian Litbang, Mas. Karena memang PBPDBI ini perlu orang-orang yang litbangnya bagus, Mas Arif. Seperti LKKB itu 1 jam 20 menit itu tidak minum, harusnya mulai dicari penyelesaiannya seperti apa, karena olahraganya sudah tidak populer lagi dengan 1 jam 20 menit tanpa minum, Mas Arif. Itu kalau LBJP, Mas Apri, saya setuju aja di konteks terakhir di SK itu mungkin dijelaskan langsung dengan menggunakan teknik jalan cepat. Jadi artinya semuanya jalan harus megal-megol. Karena ketika di Sumatera Utara jalan DKI itu tidak megal-megol. Mereka bilang, oh jalan DKI itu salah, harusnya megal-megol. Padahal jalan itu yang di SK itu kan dia berpatokan pada tumit lurus, jatuh pada tumit, kaki lurus. Tidak perlu megal-megol. Nah, Pak Mas Arif mungkin bisa jelaskan kenapa jalan cepat harus megal-megol pinggulnya. Itu aja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Arif untuk ditanggapi. Terima kasih. Ini Mas Eri ini sebetulnya yang harus ikut bicara di sini karena memang pengalamannya sangat luar biasa gitu ya. Dengan memegang beberapa tim, kemudian juara dan sebagainya. Memang nanti perlu kita juga diskusi Mas Eri ya. Oke, terima kasih. Untuk selama bulan puasa itu kalau kecenderungannya itu karena biasanya kita kan kurang asupan gizi dan juga kurang asupan cairan gitu ya. Bisa disiasati latihannya itu menjadi yang tadinya misalkan sesinya pagi dan sore, itu sesi latihannya sore dan malam. Gitu ya. Sore menjelang buka dan malam, tetapi memang volume dan intensitasnya harus dikurangi karena memang di bulan puasa itu kalau untuk meningkatkan agak berat kecuali kalau memang dia tidak puasa gitu ya. Jadi
Yang paling banter adalah mempertahankan dari tingkat level fisik yang sudah ada. Jadi sebelum bulan puasa dia ada di level 7, ya terus sampai 7 dipertahankan. Karena kalau untuk meningkatkan juga kemungkinannya berat, dan tapi kalau kerugiannya pasti akan menurun gitu ya karena bulan puasa. Jadi biasanya kalau yang latihan 2 sesinya bisa dipindah ke sore dan setelah buka gitu. Nah, untuk LKKB yang 1 jam 20 menit atau yang untuk 8 kilo, untuk 6 kilo, memang kalau di atletik itu, kalau untuk 10 kilo saja, itu harus ada pos air 2 pos dan pos penyegar. Dalam pos penyegar di sini adalah seperti yang pakai spons busa, untuk air dan diguyur dan sebagainya, gitu ya. Itu untuk yang atletik. Jadi mungkin memang perlu dikaji ulang gitu ya, apakah memang harus terus-menerus atau memang ada ada PIT mungkin gitu ya, ada usulan ada PIT supaya mereka istirahat sebentar barang 1-2 menit gitu ya, kemudian bisa melanjutkan lagi gitu, sarang 1-2 menit untuk itu. Jadi seperti lomba Formula One ya. Jadi ada pitnya gitu mereka untuk istirahat gitu ya, karena memang harus kita berikan kesempatan untuk mereka mengganti cairan dari yang sudah dipakai gitu. Nah, terus kemudian kalau untuk jalannya Megel-Megol, kalau kita lihat kalau kita lihat dari yang berjalan itu, kalau jalan cepat atletik ya Mas Eri ya, dia pasti Megel-Megol karena dia menggunakan fleksibilitas panggul untuk membuat panjang langkah. Ya, jadi langkahnya itu pada saat melangkah panggulnya didorong ke depan supaya langkahnya lebih panjang. Tapi kalau dia core-nya tidak baik, core itu berarti abdominal gitu ya, core tidak baik, itu pasti badannya juga akan Megel-Megol. Sehingga alat musiknya juga yang dipakai akan Megel-Megol. Gitu si alat musik akan bergerak-gerak gitu. Akan bergerak. Jadi sebetulnya Megel-Megol ini tidak menjadi masalah asalkan dia upper body-nya dia diam. Gitu. Jadi si Megel-Megol itu adalah kecenderungan dia untuk memperpanjang langkah gitu ya. Kemudian dia bisa tidak megol asalkan core-nya kuat sehingga upper body-nya juga diam dan pada saat bermain musik tetap di dalam posisi yang diam gitu. Ya. Nah, kalau misalnya tidak Megel-Megol, kecenderungan panjang langkahnya akan menjadi pendek. Itu aja sebetulnya Mas Eri, analisa dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief. Dari Kak Apri ada yang ingin tambahkan? Jadi benar, jadi kan sebenarnya kan nggak apa-apa kalau pinggulnya Megel-Megol, yang penting badannya bisa tetap dijaga tetap lurus agar kualitas suara musiknya juga bisa bagus seperti itu. Kalau nggak mau ambil risiko itu berarti ambil tempo yang cepat dengan langkah yang lebih kecil seperti itu misalnya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya. Baik, kita lanjutkan ya beberapa penanya terakhir. Nah, saya akan berikan kesempatan selanjutnya. Di sini ada, saya lihat dulu urutannya biar tidak ada yang terlewat ya. Nampaknya ini semakin sore semakin bersemangat ya, semua mau bertanya nih. Lama-lama ini harus press conference sendiri nih kayaknya Pak Arief ya. Buat 2 Oke. sesi. 2 sesi, betul. Banyak yang pengen tahu soalnya. Oh, ada Pak Herman ya. Oke, Pak Herman, silakan boleh disampaikan pertanyaannya. Boleh langsung ini ya Pak, pertanyaannya singkat, padat, jelas. Langsung pertanyaannya apa? Mengingat waktu kita sangat terbatas nih Pak. Silakan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan dan juga Aktif serta Mas Bayu. Bisa didengar Mas? Bisa. Silakan Pak. Baik, karena yang saya geluti ini bukan hanya drum band, tetapi juga musik seperti band dan juga saya juga orang teater. Biasanya saya memberikan seperti ini, meditasi sebelum latihan kepada adik-adik kita agar supaya fokus. Jadi sebelum pemanasan, baik itu dari fisik ataupun mungkin dari apa, tetap saya melakukan ini seperti meditasi. Jadi seperti meditasi, belajar penghayatan, jadi memasukkan roh dari apa yang dia latihankan. Seperti latihan band kita masukkan rohnya, lagunya nih mau apa, jadi penghayatannya. Dan kemudian seperti teater gitu juga, pendalaman karakter ataupun dari apa yang akan dibawakan.
Nah, dari drum band apa yang akan dimainkan dari lagu, dari ritme ataupun dari yang dia mainkan gitu. Jadi dia istilahnya seperti tidak ada terpaksa tetapi ikhlas ataupun mungkin langgeng gitu dia membawa. Dan pertanyaan saya, apakah kolaborasi ataupun dari teknik yang ini saya bawakan atau saya masukkan ke dalam latihan drum band ini menyala atau jauh menyimpang dari yang sudah ada gitu. Jadi pertanyaan saya cuma, boleh enggak saya berimprovisasi dengan latihan meditasi dulu? Nah, boleh apa enggak? Baik. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Herman, menarik pertanyaannya ya, out of the box nih. Silakan Pak Arief. Oke, terima kasih Pak Herman. Pertanyaannya adalah tadi Pak Herman melakukan latihan meditasi sebelum latihan. Nah, tadi dalam periodisasi itu kita memang selain fisik, teknik, taktik, dan ada juga latihan mental di sini. Ya, jadi sebetulnya yang sudah dilakukan Pak Herman ini tidak salah, sangat betul. Cuma kapan yang harus diperhatikan, kapan itu dilakukan, gitu ya. Kapan itu dilakukan, gitu ya. Nah, latihan meditasi juga mungkin bisa dengan ada macamnya lagi, ada visualisasi, latihan imagery, kemudian untuk latihan bisa latihan disiplin, kerjasama dan sebagainya. Itu juga fair play, sportif, gitu ya. Itu juga ada latihan-latihan mental. Cuma kapan dilakukannya, kapan disampaikannya itu memang sebetulnya ada bidang khusus sebetulnya bidang psikologi gitu ya, tetapi atau bidang pelatih mental ya. Kalau misalnya di daerah Bapak ada memang pelatih mental bisa kita hire Pak, tapi kalau tidak ya pelatih fisik musik juga harus paham dengan pelatihan mental ini. Jadi sebetulnya yang Bapak lakukan itu tidak salah dan sangat benar. Karena memang di latihan fisik atau latihan teknik juga ada latihan mental berupa visualisasi atau imagery, bagaimana dia berpikir melakukan gerakan yang benar, kemudian dia men-setting hari ini saya melakukan dari sini ke sini lakukannya ini dan sebagainya. Dan itu biasanya kalau di dalam satu program latihan bisa kita lakukan pada saat persepsi atau pada saat kita memulai latihan, itu biasanya kita kan menjelaskan Pak ya, menjelaskan apa yang akan kita latih hari ini. Setelah itu silakan atlet untuk misalnya menutup mata sambil berpikir atau menenangkan menenangkan dirinya, kemudian berpikir apa yang akan dilakukan, itu juga bisa dilakukan. Dan memang yang Bapak lakukan itu akan lebih baik Pak biasanya. Ya, kalau kita melakukan dengan sebelumnya persepsi lebih jelas, ada meditasinya, ada segala macam, biasanya hasil yang diharapkan setiap target latihan itu akan bisa tercapai dengan baik. Baik, cukup jelas ya Pak Herman ya. Baik, terima kasih Pak Herman. Wah, langsung diberikan hormat. Terima kasih Pak. Nah, selanjutnya saya akan bacakan ini ada pertanyaan dari Kang Denny. Nah, ini pertanyaan mungkin pertanyaan million dollar question nih Pak Arief. Banyak banget nih, ya. Jadi pertanyaannya adalah kalau kita sistemnya kebut nih mendadak, nah kita lebih dahulukan fisik atau teknik? Silakan Pak. Kalau sistemnya kebut, mau fisik atau teknik, kan gitu ya. Nah, kalau di PDBI ini, itu kan 10 nomornya itu harus diikuti semua. Betul ya Pak Apri ya? Harus Iya diikuti benar, semua. wajib diikuti semua, wajib. Jadi kalau mau tidak mau, ya semua dikebut. Nggak ada cerita, gitu ya. Nggak ada cerita. Jadi ya nggak ada cerita mau fisik dulu atau fisik, ya semuanya langsung, gitu. Tapi kalau beda, kalau memang kitanya jaraknya panjang, kita bisa membagi-bagi tadi dari tahap persiapan, umum, khusus, tahap pertandingan utama itu akan kita bisa lebih membagi-bagi. Tapi kalau syaratnya pendek, ya harus mau tidak mau, ya harus semuanya. Dan apa boleh buat, yang sangat kasihan sebetulnya adalah karena materinya banyak dengan 10 nomor itu, gitu ya, kemudian berarti apa yang harus dilatihkannya banyak dan waktunya pendek, ya berarti harus punya metode khusus sebetulnya. Nah, tadi untuk kalau saya belum begitu paham tadi tentang kalau metode khusus untuk yang musik dengan waktu pendek, saya belum begitu memang tidak paham. Tapi kalau untuk fisik itu kita bisa menggunakan latihan dengan metode circuit training yang tadi saya ungkapkan. Ya, nah circuit trainingnya ini bisa di dalamnya adalah spesifik dari si gerakan-gerakannya dicampur dengan spesifik
dari si nomor-nomor lomba tertentu, misalnya LBJP. Oh, LBJP ini harus ada misalnya kekuatan atau fleksibilitas panggul. Nah, di dalamnya itu bisa kita selipkan fleksibilitas panggul atau mungkin gerakan berjalan di tempat gitu dengan kecepatan tertentu, misalkan begitu. Jadi bisa digunakan, diselipkan di dalam sirkuit training itu setiap item atau pos-posnya itu adalah gerak-gerakan spesifik dari si teknik-teknik di setiap nomor gitu. Baik. Jadi boleh saya tambahkan ya. Silakan Kak Apri. Jadi memang ini dilema. Para pelatih ini memang kadang-kadang dihadapkan pada permintaan user, apakah itu di kabupaten kota, di provinsi dan sebagainya. Makanya kita perlu memberikan edukasi juga kepada para pemimpin itu ketika kita mengajukan proposal untuk program latihan, sehingga nantinya dengan banyaknya jumlah nomor lomba yang harus diikuti itu menjadi realistis ketika kita butuh waktu yang standar untuk mempersiapkan atlet. Jadi nggak lagi sembarangan seperti menyiapkan candi dalam satu malam. Udah nggak bisa lagi. Merubah mindset, mempersiapkan dengan durasi waktu yang tertentu panjang lah gitu ya. Makanya program-program latihan tadi seperti periodisasi latihan itu juga perlu ditampilkan sehingga stakeholder atau para pemimpin itu mengerti nanti. Oh, seperti ini. Kenapa mesti panjang waktunya? Udah nggak ada lagi yang instan. Itu sekarang permasalahannya itu udah menggunakan sport science. Jadi seperti itu. Baik. Jadi alasannya juga sangat reasonable ya, Kak Apri ya. Ya, Kalau kita mau benar. mengajukan kepada stakeholder bahwa ini harus ada prosesnya. Karena kita Ya. mau mengembangkan atlet, bukan bikin takjil buka puasa. Itu dia jawaban. Tapi terkadang Pak Apri, kebenaran Ya. itu kadang kebenaran kalah oleh kekuasaan. Benar. Betul. Jadi kadang apa yang boleh buat, yang penting pokoknya sekian selesai kan gitu, sekian lomba kan gitu. Iya. Oke, sip. Nah, berikutnya Pak, ini kita akan utamakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang memang berhubungan dengan tema hari ini ya, seputar tentang pelatihan fisik. Jadi saya akan arahkan ke pertanyaan Mas Nikita Eko Prasetyo. Pertanyaannya adalah, ketika saat mau pertandingan, kapan timing yang tepat untuk melakukan stretching dan juga warm up? Kira-kira berapa lama sebelum pertandingan nih Pak dilakukannya? Khas sedikit di dalam lomba di PDBI. Setelah start pertama atau nomor urutan pertama lomba itu kita tidak boleh menggunakan musik, gitu ya. Tidak boleh musik, tidak boleh bersuara, gitu. Harus silent, gitu ya. Nah, berarti gerakan-gerakan apa yang harus dilakukan atau seperti apa yang harus kita persiapkan? Pemanasannya seperti apa? Nah, kalau kita bicara warming up di sini ada dua ya, warming up secara fisik, kemudian warming up secara musik. Nah, itu akan berbeda. Mungkin pada saat di awal bisa dilakukan bersama-sama, tapi nanti setelah itu akan berbeda. Nah, warming up sendiri itu adalah kalau kita lihat ciri-cirinya atau misalnya maksud tujuan warming up adalah untuk mempersiapkan tubuh, fungsi-fungsi tubuh untuk mempersiapkan untuk kegiatan selanjutnya yang lebih berat, gitu ya. Nah, kemudian juga mempersiapkan secara psikis, gitu ya, secara psikis supaya kita siap secara psikis pada kegiatan lebih berat. Kemudian ciri-ciri dari warming up itu sudah baik. Yang pertama adalah denyut nadi itu sampai 130. Tapi 120 sampai 130. Tapi kalau denyut nadinya masih di bawah, itu berarti warming up-nya belum cukup. Gitu, ya. Nah, berapa lama itu tergantung. Biasanya adalah yang tadi setiap individu itu berbeda-beda. Tetapi kalau misalnya kita satu tim bisa diambil secara rata-ratanya gitu ya. Jadi denyut nadi, kemudian sudah berkeringat, itu tentunya kalau sudah berkeringat berarti sudah cukup pemanasannya, kemudian suhunya meningkat ya. Terus kemudian apa lagi ya? Itu mungkin ciri-ciri bahwa pemanasan itu sudah cukup ya. Jadi kalau ditanyanya kapan si pemanasan dilakukan, nah itu coba dirunut. Biasanya atlet kita itu pemanasannya berapa menit? Sampai mencapai denyut nadi sekian, sudah berkeringat, kemudian suhu meningkat dan sebagainya. Ya, jadi setiap orang berbeda-beda karena tergantung dari kebiasaan, terus dari tingkatan fisik,
kemudian juga cuaca juga berpengaruh. Ya, biasanya kita misalnya latihan tempat dingin. Oh, tempat dingin pemanasan harus 30 menit gitu. Tapi kalau tempat yang cuaca cukup panas ya mungkin 20 menit cukup, 15 menit cukup gitu. Itu sementara jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak Arif. Mungkin sekarang dari Kak Apri dan juga dari Pak Arif, karena kita sudah tanya jawab juga, ada closing statement yang ingin disampaikan atau ada summary yang ingin disampaikan, silakan. Saya dulu apa Mas Arif dulu? Saya dulu lah ya. Ya, boleh. Ya, teman-teman sekalian, artinya untuk mengembangkan olahraga prestasi ini dibutuhkan ya keseriusan kita untuk yang tadinya memperhatikan masalah fisik ini atau melibatkan atau meng-hire pelatih fisik itu menjadi nomor kesekian. Nampaknya ke depan udah nggak lagi. Ini menjadi pelatih fisik, menjadi pelatih yang primadona, karena untuk event seperti PON dan sebagainya itu 80% itu semuanya ada di fisik. Bahkan untuk LBB Net Loge pun tadi Mas Arif juga katakan ada unsur kekuatan di situ, walaupun jumlah intensitasnya berbeda-beda. Artinya apa? Bahwa memang pendekatan sport science sudah menjadi menjadi hal yang wajib, pendekatan menyiapkan atlet secara berjenjang, kemudian secara jangka panjang itu juga menjadi wajib. Bahkan saya catat di sini minimal sekitar 5 atau 6 bulan itu minimal. Nah, tadi Mbak Iis sudah katakan kemungkinan di bulan Oktober ada kejurnas. Artinya 6 bulan ini. 6 bulan ini akan mempersiapkan untuk kejurnas. Semoga itu bisa terlaksana dan saya di Binpres juga sangat mendukung untuk bagaimana kita selalu diskusi bagaimana mempersiapkan atlet ini terutama dalam hal fisiknya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mas Bayu. Silakan. Baik, terima kasih Kak Apri. Lalu silakan dari Pak Arif, ada yang ingin disampaikan kepada seluruh peserta yang masih standby sampai sore hari ini? Oke, terima kasih Mas Bayu. Sebelumnya saya apresiasi dulu kepada para peserta dan saya ucapkan tepuk tangan karena sampai ini masih terus terus menyimak dan istilahnya bertanya dan sebagainya. Dan mungkin terakhir dari saya cuma sedikit bahwa untuk menjadi atlet berprestasi itu tidak bisa dicapai dengan cara yang instan, tetapi harus dengan program yang terpadu dan terencana serta kerjasama yang solid dari semua pihak. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wah, terima kasih Pak Arif atas segala materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Insya Allah bermanfaat bagi semuanya. Sehat selalu ya Pak. Amin. Baik, rekan-rekan sekalian, itulah tadi acara kita pada hari ini. Tentunya kalau tadi di awal sudah dibuka, alangkah baiknya apabila di akhir pun kita tutup secara resmi. Untuk itu, saya ingin memohon kesediaan yang terhormat Ketua Umum Pengurus Besar PBPDBI untuk dapat menutup secara resmi acara webinar pada hari ini. Kami mohon kesediaan Bapak Joko untuk bisa menyampaikan sambutan di akhir ini sekaligus menutup acara pada hari ini. Saya akan sapa. Halo Pak Joko, selamat sore. Saya sudah melihat ada Bapak di sini. Kita akan menutup acara secara resmi. Nah, sambil kita menunggu, mungkin Bapak sedang mau open camera, kita sambil foto sama-sama dulu teman-teman ya. Oke, saya masih melihat ada ratusan peserta di sini. Oke, boleh semuanya open kameranya. Saya akan foto nih, ada banyak sekali di sini. Mungkin akan berkali-kali ya saya foto, ada 6 halaman. Oke, semua boleh standby. Mas Rizky Atmaja lagi rapi-rapi. Oke, kita screenshot ya, 6 kali. Yang pertama, 1, 2, 3. Lagi, sekarang yang kedua, 1, 2, 3. Lagi, yang ketiga, 1, 2, 3. Yang keempat, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3. Yang terakhir ya, yang keenam, 1, 2, dan 3. Oke, sudah berfoto bersama, nanti insya Allah akan diupdate ya di Instagramnya Diklat PDBI, nanti tinggal di repost dan di like ya teman-teman ya. Oke, saya boleh cek lagi di sini.
apakah Pak Ketua sudah standby? Dan saya juga mungkin bisa bertanya dengan Kak Andy Jobs. Nah, gimana nih perasaan Kak Andy melihat hari ini peserta pada antusias semua nih Kak Andy? Wah, senang sekali Bayu. Hari ini rasanya memang ada sebuah masa di mana kita tentu saja materi yang disampaikan oleh Diklat tentu saja kita sesuaikan dengan tentu saja kebutuhan. Saya masih ingat sekali tahun lalu kita sangat fokus kepada sistem pembelajaran untuk mendukung pelatih-pelatih melatih supaya agar pelatih-pelatih dapat melakukan pelatihan secara virtual ya karena kebutuhan pada saat itu sekolah semuanya harus berhenti dan pembelajaran harus dilakukan secara online ya tahun lalu dan social distancing juga mulai diterapkan. Nah, di tahun ini dengan diawali dengan program vaksin yang dimulai pertengahan Januari kita mulai, saya rasa harapan kita semua sangat banyak, sangat besar agar dunia marching band kita dapat kembali seperti sedia kala ya. Kemudian juga kompetisi-kompetisi dapat bergulir kembali baik kejuaraan terbuka maupun kejuaraan tertutup semuanya, apalagi kejuaraan tertutup ya yang biasanya lebih seru lagi di event Porda dan rencana-rencana PON walaupun masih berlangsung akan 3 tahun lagi, tapi saya pikir dengan adanya penyampaian dari Mas Arief ini kita semua bisa lebih siap lagi dan lebih excited lagi ya karena saya pikir olahraga PDBI ini marching band di drum band ini di PON pasti akan selalu menjadi hal yang menarik ya menarik dan unik seperti itu. Dan saya juga sangat tertarik dengan beberapa update situasi terakhir tentang juga memang bagaimana caranya pelaksanaan olahraga marching band ini dapat populer ya kayak seperti tadi ada beberapa masukan dan benchmark dari olahraga lain contoh di atletik yang ada perlu pit stop agar supaya semuanya bisa beristirahat sedikit ya minum ya terutama saya pikir itu juga dijalankan kalau tidak salah di olahraga bola ya water break mulai tahun 2016 juga dijalankan seperti itu ya saya pikir itu memang merupakan sebuah hal yang kita perlu kaji masukan bagi bagi PB sendiri untuk membuat olahraga ini atau kegiatan ini menjadi lebih menarik lagi, tetap aman bagi kita semua, ya dapat diikuti lebih banyak lagi oleh peserta yang berminat. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih Kak Andy. Insya Allah ini bermanfaat sekali sesi kita pada hari ini. Malam mungkin harus ada sesi berikutnya nih ya untuk mengakomodir pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari teman-teman yang mungkin belum sempat ditanyakan. Ya, Diklat sedang mempersiapkan sesi-sesi berikutnya tentu saja dengan masukan dari dari Mas Arief sendiri karena saya tahu memang selama ini materi pelatihan khususnya fisik olahraga di Diklat itu sudah disiapkan sejak kita mulai pelatihan pertama kali di Jawa Barat di Bogor ya itu sudah ada cuma memang materinya masih materi umum pelatihan olahraga tingkat dasar itu adalah materi umum justru itu sekarang Diklat memang sedang dalam diskusi yang intens dengan Pak Arief untuk menyiapkan buku yang akan menjadi acuan untuk materi silabusnya Diklat sendiri ya karena memang di silabusnya Diklat kalau saya boleh ceritakan sedikit bahwa diawali dengan pelatihan tingkat dasar kemudian muda, madya dan utama jadi yang diawali dengan untuk target dari para pelatih olahraga rekreasi yang kemudian pelan-pelan akan berangsur menuju ke pada olahraga untuk mengejar prestasi ya jadi memang kami harus segera menyiapkan materi itu sehingga para peserta Diklat juga bisa dapat lebih fokus dan sesuai dengan tuntutan di lapangan seperti itu. Baik, terima kasih Kak Andi. Kita tunggu ya Kak, acara-acara berikutnya dari Diklat PDBI. Baiklah hadirin sekalian,
Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita akan menutup acara pada hari ini dengan resmi karena teman-teman juga tentunya sudah meluangkan waktunya dengan sangat luar biasa dengan antusiasmenya untuk belajar pada hari ini. Ini sebuah bentuk apresiasi juga dari PPPDBI untuk teman-teman yang masih standby di sore hari ini. Untuk itu, mari bersama-sama kita dengarkan sambutan sekaligus penutup acara pada hari ini. Ladies and gentlemen, please welcome Ketua Umum PBPDBI, Bapak Joko. Silakan, Pak. Luar biasa. Terima kasih Mas Bayu ya, host kita ini yang luar biasa. Para hadirin juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Arief Wahyudi selaku narasumber luar biasa Pak Arief siang ini. Yang saya hormati para Wakil Ketua Umum PBPDBI, pengurus PB, Bu Sekjen, ya, dan segenap pengurus Pengprov maupun segenap para penggiat marching band yang ada yang ikuti acara pada sore hari ini. Ya. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti acara sosialisasi ataupun mungkin pemberian materi berkaitan dengan olahraga. Ini sungguh luar biasa pada sore hari ini acaranya yang diprakarsai oleh Kabid Diklat Bang Mas Andi Job. Terima kasih Mas Andi Job. Ini sungguh sangat luar biasa. Produk-produknya di Diklat ini sungguh luar biasa dan sampai sekarang sudah kita rasakan walaupun dalam posisi pandemi seperti ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama ya untuk mengikuti ini. Ucapan terima kasih juga ya kepada Pak Arief Wahyudi selaku narasumber pada kesempatan ini ya. Ini sungguh sangat berharga bagi kita semuanya, terutama penggiat marching band, para pelatih dan pengurus semuanya ini sangat membutuhkan ilmu ini sehingga ternyata menyiapkan atlet itu tidak bisa sekonyong-konyong. Ya, jadi penyiapan atlet itu ternyata harus mungkin memerlukan waktu yang sangat panjang, long term. Jadi memang tidak bisa ujuk-ujuk terus. Apalagi kita ini sekarang di bidang marching band ini merupakan olahraga yang sangat kompleks. Ya musiknya, ya olahraganya. Jadi memang maka penyiapan atlet sejak junior ini perlu dari sekarang sudah mulai para penggiat ini sudah mulai dipersiapkan. Mudah-mudahan nanti di tingkat Pengprov maupun event organizer semuanya ini bisa menyelenggarakan kejuaraan yang sifatnya yang digunakan untuk PON ini. Saya kira silakan digulirkan sehingga nanti kita bisa mencetak atlet yang berkualifikasi PON ini. Ya, saya harapkan kejuaraan-kejuaraan yang akan kita laksanakan ini adalah kejuaraan yang menjurus kepada PON-PON yang ada dan juga kejuaraan PON ini yang mana kejuaraan-kejuaraan yang sifatnya PON ini adalah merupakan kejuaraan inti daripada prestasi yang ada di PDBI ini karena memang PDBI adalah anggota KONI ya yang perlu penyiapan atlet yang sesuai dengan karakter yang dipersiapkan oleh masing-masing atlet ini sehingga prestasi ini benar-benar dipersiapkan dengan matang sehingga kejuaraan itu bisa juga mendapatkan kejuaraan yang yang sangat berkualitas. Ya, mudah-mudahan ke depan marilah sama-sama kita belajar untuk bagaimana mencetak atlet-atlet yang qualified sehingga bisa menyemarakkan maupun memberikan prestasi-prestasi pada adik-adik kita yang saat ini menggeluti olahraga marching band ini. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih buat penyelenggara ya, Mas Bayu juga selaku host dan juga semuanya ya yang peserta yang pada saat ini hadir mengikuti acara ini. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan dan kita tetap diberikan COVID ini segera berakhir ya sehingga kita bisa menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya live ya tidak daring seperti ini ya. Namun demikian ya kita syukuri, kita tetap berkarya terus walaupun dalam kondisi COVID tetap kita berkarya dan berkarya. Saya kira demikian dari saya.
sebelum saya tutup ya, pada kesempatan ini, sore hari ini, kegiatan seminar berkaitan dengan olahraga pada pukul 16.10 lebih 10 saya nyatakan ditutup. Terima kasih semuanya ya. Dan juga selamat berbuka puasa bagi yang beragama Islam yang menjalankan yang sudah puasa. Mudah-mudahan kita tetap sehat terus. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.